Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali pada hari ini saya mendengar kabar bahwa penjurian lomba Pantun Rap Nusantara atau Panturap yang diadakan oleh Pusat Penguatan Karakter sudah selesai dilaksanakan. 20 pemenang sudah terpilih dari 198 pendaftar yang berasal dari Sumatera sampai Papua. Ini adalah sungguh luar biasa. Semangat adik-adik dan teman-teman untuk berpartisipasi dalam lomba ini membuat saya yakin bahwa dengan bergerak bersama, kita pasti akan bisa menghapus 3 dosa besar dalam pendidikan Indonesia, yaitu perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Khususnya untuk kekerasan seksual, dosa yang satu ini harus menjadi perhatian kita semua. Sebab kasus dan resiko kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online, ini adalah suatu indikasi bahwa kita punya permasalahan di dalam sistem pendidikan kita di umur pendidikan yang harus kita tangani segera. Pengaruhnya sangat berdampak negatif untuk tumbuh kembang dan masa depan para pelajar dan mahasiswa. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merdeka dari semua bentuk kekerasan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada 20 peserta yang karyanya menang lomba Panturap ini. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung, saya ingin menekankan bahwa yang penting bukanlah menang atau kalah. Namun semangat teman-teman sahabat karakter semua untuk menyebarkan pesan tentang nol toleransi terhadap kekerasan seksual. Teruslah ciptakan karya-karya kreatif dan edukatif dengan unsur-unsur tradisi lokal yang kita miliki sehingga pendidikan dan kebudayaan Indonesia melompat ke arah kemajuan. Jalan-jalan ke Pantura, kaki menghentak gendang bergetar. Mari kita terus bergerak bersama, serentak wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya, sahabat karakter dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Semoga kita semua baik-baik saja, semuanya sehat-sehat saja. Baik jiwa, raga, dan dompetnya. Itu yang paling penting. Ya, sore ini ada kita berkumpul di sini karena ada sebuah acara yang menarik, yang spesial, yang kita beri nama Panturap, yaitu Lomba Pantun Rap Nusantara. Nah, penjurian Panturap kali ini ya sudah memasuki babak final. Jadi setelah kemarin kita kumpulkan lirik-lirik pantun yang kemudian divideokan, terkumpullah 198 video Panturap dari Sabang sampai Merauke, betul-betul dari seluruh Nusantara. Sebut aja dari Timika, kemudian Jayapura, Tual, Gorontalo, Manado, Bali, Bitung, Aceh, Jakarta, Kalimantan, semua dari Sabang sampai Merauke. Ini membuat sebuah kejutan ya sebetulnya buat acara Panturap sendiri. Jadi setelah kita dengarkan 198, kemudian kita menyaringnya menjadi 20 besar. 20 besar inilah yang nanti akan kita nilai, akan kita tampilkan, yang kemudian nantinya juga akan disaring lagi menjadi 10 besar Panturap Nusantara, yaitu 7 yang baik, kemudian 3 terbaik. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga, para juri, dan juga perwakilan dari Pusat Pengembangan Karakter Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk itu, sebagai pembuka, saya akan minta Bapak Hendarman dari Puspeka untuk memberikan sekapur sirih atau sepatah kata, 2 patah kata, Pak. Jangan banyak-banyak ya, Pak. Kalau bisa juga ada rapnya nih, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore. Saya dari Pusat Penguatan Karakter. Yang pertama ingin menyampaikan terima kasih ini kepada para juri
dan ini merupakan suatu kegiatan yang menarik sekali yang diadakan oleh Pusat Penguatan Karakter. Itu namanya Panturap ya, Pantun Rap Nusantara. Ini diadakan oleh Pusat Penguatan Karakter dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender melalui seni musik dan pantun. Jadi isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender ini merupakan salah satu program prioritas dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, dan ini kemudian kami mencoba menerjemahkan dan mengajak berbagai pihak ya untuk bersama-sama bagaimana kita mengatasi, menangani, mencegah isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, dan dalam hal ini dalam bentuk lomba Pantun Rap Nusantara. Dalam lomba ini kami mengajak para sahabat karakter, itu merupakan sebutan bagi kelompok atau komunitas kami, untuk membuat video dengan lirik rap kreatif bertemakan gerak bersama mencegah kekerasan seksual. Lalu kemudian kami meminta ini mengekspresikan pemikirannya tentang gerak bersama mencegah kekerasan seksual dengan kreatif dan menambahkan pantun kreatif dengan memasukkan kalimat gerak bersama untuk aman bersama. Lalu kemudian Panturap ini juga bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi seluruh lapisan masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Ya, karena pada usia ini mungkin kita sebut mereka itu zilenial, dan mereka itu dapat menuangkan ide dan gagasan terkait isu kekerasan seksual melalui seni musik dan pantun. Dan juga Panturap ini bertujuan untuk melestarikan budaya lisan Indonesia. Panturap juga menjadi sarana implementasi salah satu nilai pelajar Pancasila berkebinekaan global yang mengkolaborasikan kebudayaan Indonesia dengan budaya global yang banyak diminati generasi muda, yaitu pantun dan rap. Lomba ini sudah berlangsung mulai 3 September, jadi sudah cukup lama ya. Sekarang kita sudah sampai di akhir bulan September. Dan dari data yang diperoleh, jumlah total karya yang masuk sebanyak 198 karya dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini luar biasa sekali antusiasme dan sambutan dari berbagai peserta ya. Dan pada hari ini kita sudah sampai ke tahap penjurian final untuk memilih 7 besar karya baik dan 3 karya terbaik dari 20 besar, yang 20 besar ini telah diumumkan pada tanggal 20 September 2021 yang lalu. Setelah melewati proses kurasi dan penjurian semifinal yang sangat ketat dan sengit, maka terpilihlah 20 besar. Kami, Pusat Penguatan Karakter, ingin menyampaikan apresiasi, sudah dibantu oleh para juri yang terdiri dari unsur internal Puspeka, sekaligus tenaga ahli tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Rika Rosvianti, dan para tokoh dan dunia seni kreatif seperti Yudis Dwi Korana, Michael Jakari Milena, dan Mbak Opi Andaresta. Penjurian final pada hari ini ya, ini akan dibantu oleh para juri yang terdiri dari unsur internal Puspeka. Ini ada Mbak Rusprita Putri Utami dan para tokoh dan dunia seni kreatif seperti Mas Sei Koji ya. Ini salah satu yang saya juga jadi fansnya. Ada Mbak Yako juga, ini luar biasa, ternyata tidak hanya menjadi kepala sekolah, tapi juga rapper dan juga sebagai dosen. Dan tentu saja kita semua tahu Mbak Opi Andaresta, dan kepada beliau itu diberi kehormatan untuk dapat memilih karya terbaik dari yang terbaik. Dan yang menarik, ada juga hadiah yang diperebutkan, ya, mulai dari laptop hingga gawai senilai total puluhan juta rupiah. Nantinya 3 karya terbaik ya akan diaransemen menjadi 1 buah lagu dan juga diproduksi dalam bentuk 1 buah video klip. Harapannya lagu dan video klip ini dapat menjadi konten edukasi terkait isu kekerasan seksual. Akhirnya kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta ya, yang tetap produktif dan semangat berkarya di tengah pandemi. Kualitas karya yang dikirimkan itu sungguh mencerminkan semangat pelajar Pancasila dan sahabat karakter yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bahkan luar negeri. Akhir kata, saya atas nama Pusat Penguatan Karakter dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, dan Riset dan Teknologi ingin menyampaikan apresiasi atas seluruh kerja keras peserta, panitia, juri, dan seluruh elemen masyarakat sehingga lomba Panturap ini dapat berjalan sukses. Terimalah apresiasi pada acara ini. Semoga para sahabat karakter, baik itu yang nantinya menjadi pemenang atau belum terpilih, akan terus berkarya dengan semangat seorang pelajar Pancasila. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendarman atas sekapur sirihnya. Nggak ada pantun nih Pak, disiapkan. Nggak ada, Mbak. Iya, tadi sahabat karakter Pak Hendarman sudah menyampaikan ya bahwa memang dari 198 peserta yang sudah mengirimkan video, semuanya bagus-bagus, skillnya juga luar biasa. Kita sendiri cukup terkejut ya, cukup surprise dan sangat bangga bahwa ternyata anak-anak muda di Indonesia pandai menyuarakan tentang isu kekerasan seksual. Dan itu dia tadi bagi yang belum masuk ke dalam 20 besar ataupun nanti belum juara atau belum menang, jangan menyerah, kalau bahasanya jangan sedih gitu ya. Karena kita sendiri sudah sangat salut dan hormat dan mengapresiasi karya-karya kreatif kalian, dan yang paling penting adalah keberanian kalian untuk menyuarakan kegelisahan tentang kekerasan seksual. Semoga nanti karya-karya yang sudah kita kumpulkan bisa menjadi amunisi ya, bisa menjadi sesuatu gerakan yang membuat perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, sahabat karakter, sekarang saya ingin mengenalkan Dewan Juri ya. Dewan Juri di babak final. Yang pertama ada tentu saja semua kenal ya. Ada lagunya tuh, siapa tak kenal dia. Ini juga kalau tadi Pak Hendarman ngefans gitu ya, mengidolakan, saya juga sebetulnya mengidolakan juga gitu ya. Ya, siapa lagi? Kalau bukan Saikoji. Selamat sore Igor, saya biasa manggil Igor. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar Gor? Baik, sehat. Sehat ya. Baik. Terima kasih sudah mau menjadi juri, dan Igor juga yang membuat lagu latar ya. Yeah. Lagu latar Pantu Rap ada 2 ya Gor ya. Iya. Lagu yang cukup cepat, kemudian yang ada medium temponya gitu ya. Jadi disesuaikan memang ada variasi. Jadi ada yang mau lebih nge-rapnya mungkin lebih rapat, atau mungkin ada yang pengen lebih santai, misalnya mereka pengen bernada, jadi memang dipilih 2 lah yang karakternya berbeda antara satu musik dengan yang lain. Iya. Itu makin kesini lagunya kalau didengerin bikin tambah merinding loh. Terima kasih ya Gor ya, sudah mau berpartisipasi. Kemudian juri yang kedua adalah perempuan yang hebat, yang juga saya kagumi. Tadi juga kepala sekolah, dosen, aktivis, dan juga rapper perempuan Indonesia lah. Selamat sore Yako, yuhu. Selamat sore, saya lupa unmute. Selamat sore Mbak Opi, selamat sore Dewan Juri yang terhormat lainnya, dan juga Bapak Hendarman dan teman-teman yang menyaksikan. Semoga sehat semuanya. Yoko ini sibuk sekali ya, urusan ngajar, jadi kepala sekolah, jadi ibu, kemudian juga main skateboard dan rollerblade ya katanya, sepatu roda. Itu belakangnya ada helm bukan ya? Enggak sih sebenarnya Mbak, itu topi. Aku koleksi topi kan. Kalau aku main lebih kepada bike to work ya gitu. Oh oke. Main sepeda ya, sepeda roda 3. Sepeda roda 3. Terima kasih ya Yako ya sudah mau meluangkan waktunya, karena Yako juga sangat peduli dengan isu-isu tentang kekerasan seksual. Dia juga bersuara cukup keras ya mengenai kekerasan seksual. Terima kasih sih kalau dari aku, karena memang dengan adanya event seperti ini membantu mensosialisasikan dan mengedukasi tentang kekerasan seksual ke teman-teman semua yang ada di luar sana, supaya lebih paham dan akhirnya bisa gerak bersama, aman bersama. Asik. Terima kasih Mbak Yako. Iya, yang berikutnya dari wakil dari Puspeka atau Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, yaitu Mbak Rusprita Putri Utami sebagai Koordinator Substansi Penyebaran Penguatan Karakter Puspeka Kemendikbudristek. Selamat sore Mbak Prita. Sore Mbak Opi, sehat ya Mbak Opi ya? Sehat semua. Yang paling penting adalah sehat itu jiwa, raga, dan kantongnya. Ya, sahabat karakter,
Saya juga penasaran nih, kepingin tahu komentarnya sedikit aja deh dari para juri ya mengenai acara Panturep kan sudah denger ya 20 besarnya sudah dengar. Kalau Igor sendiri gimana Gor komentarnya Gor? Acara ini. Seneng banget ya karena kalau yang namanya teman-teman pelaku hip hop sama rap di Indonesia dikasih wadah, dikasih kesempatan untuk nunjukin kemampuannya, selalu seneng banget karena kita nggak pernah tahu, kita akan lihat apakah mungkin ada calon bakal talent baru, dan lebih bagusnya lagi kompetisi ini nggak cuma mengedepankan talent tapi kemampuan mereka untuk menyerap apa yang jadi tujuan acara ini, apa yang jadi isu awareness yang pentingnya. Jadi yang dilihat bukan cuma kemampuan mereka berkarya, bikin lagu yang enak atau bagus, tapi juga kalau menurut saya value-nya. Jadi kita bisa lihat mungkin calon-calon talent masa depan Indonesia yang nggak cuma punya kemampuan skill yang bagus, tapi juga punya value yang bagus, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat bernilai gitu. Punya pemikiran, punya pesan gitu ya. Iya. Lagu-lagunya punya pesan gitu. Iya sih, memang bagus-bagus banget ini. Kalau Mbak Yako sendiri gimana Mbak Yako komentarnya mengenai Panturep dengan isu kekerasan seksual ini? Ya, sama ya seperti tadi saya sampaikan di awal, kemudian juga setuju dengan Igor bahwa pada dasarnya rap itu adalah sebagai kendaraan atau medium berekspresi. Ya. Kita punya pilihan untuk menggunakan rap itu sebagai medium untuk bersuara, untuk speak up gitu. Yang artinya di sini isu yang sangat penting ya. Karena kalau kita ngomongin kekerasan seksual, banyak orang yang belum paham, banyak sekali yang tidak berpihak kepada korban. Nah, saya lihat dari lirik-lirik dari peserta-peserta ini banyak sekali yang sudah mulai concern dan sudah mulai paham gitu, Mbak, esensi dari problem utama dari kekerasan seksual itu seperti apa. Kemudian ada yang menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual, terus kemudian menawarkan solusinya, dan semakin banyak yang memberikan simpati kepada itu korban juga. Betul sekali, karena itu yang penting. Banyak sekali kan yang terjadi itu adalah victim blaming, dan pada akhirnya harapannya itu adalah orang-orang tuh tidak hanya perempuan ya yang bersuara, tapi juga laki-laki, karena memang ini bisa terjadi di semua gender gitu. Jadi akhirnya semuanya dengan harapannya dengan event ini semua akan lebih dapat pesannya, dan tidak hanya dipesan tapi juga actionnya itu bisa dilakukan. Gitu, dan mendapatkan ini pengetahuan juga. Masalahnya ya kok ini bukan masalah ya, ini juga yang membuat kejutan ya. Banyak sekali peserta laki-laki yang bersuara tentang kekerasan seksual. Itu bagusnya di situ. Artinya memang dibutuhkan sekali, tidak hanya perempuan gitu yang bersuara, tapi laki-laki, semua orang. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah masalah bersama. Masalah bersama. Gitu. Yang harus kita cari solusinya bersama, cari payung hukumnya, supaya korban-korban ini mendapatkan haknya yang kemarin, yang waktu terjadi problemnya itu dirampas. Bagaimana pemulihan korban? Bagaimana bukan hanya masalah pemindanaan, tapi bagaimana memulihkan hak-hak korban dan sebagainya. Pemindanaan. Ya. Bukan pendanaan ya, pemindanaan. Ya, jadi berkaitan dengan hukum, apa sih kalau ada pelaku itu apa pidana, hukum pidananya. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah dengan adanya kasus kekerasan seksual itu, bagaimana sih korban itu berani bersuara. Ya. Jadi artinya bukti-bukti yang otentik yang bisa diterima itu apa aja, itu harus semua dijelaskan di dalam payung hukum. Definisi kekerasan seksual, terus bagaimana pemulihan hak korban, itu yang penting karena korban-korban ini kan semuanya pasti mengalami trauma. Ya. Gitu. Nah ini memulihkan traumanya ini nih nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu, bahkan ada yang menahun gitu. Nah ini yang harus sebenarnya diperhatikan dan dijabarkan dalam payung hukum. Ya, dan juga menariknya adalah bahwa banyak sekali ternyata tadinya peserta
yang tidak tahu bahwa kekerasan seksual itu terjadi pada pria dan perempuan dan laki-laki. Korbannya perempuan dan laki-laki, pelakunya pun bisa perempuan dan laki-laki gitu. Jadi sebetulnya ini melalui acara ini juga memberikan wawasan kepada banyak orang ya mengenai kekerasan seksual dan dampaknya. Kemudian ada juga yang saya dengar peserta mengencourage atau memberikan kekuatan ya kepada para korban untuk berani untuk bicara. Itu saya terharu sekali ya. Betul. Mudah-mudahan nanti juga ruang aman bagi korban-korban untuk berbicara, gitu, berani melapor, dan tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk yang melihat kejadian tersebut berani membela. Ya, karena seringkali mungkin dinormalisasikan, dianggap sebagai bercandaan pelecehan tersebut atau kekerasan tersebut, jadinya orang jadi tidak berani melapor atau membiasakan hal itu terjadi atau membiarkan hal itu terjadi. Iya. Terima kasih Ako. Sama-sama. Mbak Prita nih dari Puspeka gimana nih? Ada kesan-kesannya atau masukannya? Ya, thank you Mbak Opi. Ini aku sebenarnya mau mengaku ya, setiap hari sebenarnya aku memantau seluruh karya yang masuk nih Mbak Opi, dan luar biasa amazed gitu ya dengan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman gitu ya. Karena nggak hanya masalah skill rap dan juga pantunnya ya gitu, tapi substansinya tuh menurutku benar-benar powerful dan juga spot on gitu ya. Jadi tadi benar banget yang disampaikan oleh Mbak Yako gitu ya, bahwa lirik yang sudah dikembangkan oleh teman-teman ini itu luar biasa paket lengkap gitu ya. Menceritakan penyebabnya apa, kemudian juga masalah kondisi faktualnya seperti apa, solusinya bagaimana gitu ya. Dan senang banget nih, ternyata kan pesertanya kebanyakan laki-laki ya. Tapi laki-laki ini yang menyuarakan, ayo dong kita gerak bersama untuk bisa menciptakan ruang aman untuk kita semua gitu ya. Jadi benar-benar untuk bisa menciptakan keamanan buat kita semua, ini nggak cuma butuh perempuan yang untuk speak out gitu ya, tapi juga peran laki-laki untuk juga berani gitu ya menyuarakan, karena juga korban ini kita nggak pandang gender, nggak pandang usia, siapa aja bisa jadi korban, siapa aja bisa jadi pelaku gitu ya. Dan ini makanya menjadi salah satu isu yang jadi perhatian khusus nih dari Mas Menteri gitu ya, menjadi satu isu yang kemudian menjadi concern besar dari Kemdikbudristek untuk melakukan kampanye mengenai kekerasan seksual. Itu sih Mbak Opi. Iya. Baiklah, semoga nanti apapun hasilnya ya dari lomba ini bisa memberikan manfaat ya untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, sahabat karakter, kita langsung saja ya menyaksikan 20 besar finalis Lomba Panturep Nusantara yang kemudian nanti akan diberikan komentar ya oleh para juri. Ini ada 2 rapper sepuh senior sudah jungkir balik malang melintang di dunia rap dan memang sudah diakui lah ya. Ya, kita saksikan peserta nomor 1, silakan. Bersama untuk aman bersama, Banyak kasus yang terjadi, sering kita lihat kekerasan seksual seolah jadi tabiat. Dan ingat, sekarang waktunya kita bertindak. Mari berantas kasus ini di tempat kita berpijak. Jumlah korban terus meningkat tiap hari. Mari kita buka kesadaran, janganlah berdiam diri. Di tiap generasi berikan edukasi, hargai privasi, itulah solusi. Untuk warga senusantara harus berani speak up, tak perlu memandang gender cepat dalam bersikap. Jika terjadi maka laporkan hingga para pelaku ditangkap. Mari bersama kita buktikan kita manusia beradab. Jalan-jalan ke Bali, tak lupa beli koran. Mari rangkul kembali mereka yang jadi korban. Berlibur ke Italia lalu mampir ke Roma, dengan gerak bersama untuk aman bersama.
Iya, itu tadi peserta dari Gorontalo. Gor, gimana Gor? Waduh, kalau saya sih senang ya. Kalau ngomong kalau saya suka lihat dari teknis sama gimana cara mereka mengemas lagu tuh enak apa enggak gitu didengar gitu. Dan ini sangat mengejutkan, ada teman dari Gorontalo nih, Rivaldi, dia punya gaya rap yang lumayan advance gitu. Oke. Caranya dia nulis dan dia nyari rhyme, bukan cuma soal pada, tapi yang susah itu memang kayak kadang-kadang kita cari rhyme yang enggak simple, yang kompleks, tapi gimana supaya ceritanya itu tetap nyatu. Ditambah lagi dia punya kemampuan nyari melodi. Melodi itu kalau hari-hari ini lagu rap itu udah sangat biasa ya, kita dengar lagu rap orang masukin melodi gitu, dan melodi itu menurut saya jadi elemen nambahin, bikin sebuah lagu tuh bisa jadi lebih catchy dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya isu awareness ini diangkat dengan cara yang catchy juga, menurut saya bisa lebih efektif lagi. Orang pengen dengerin, karena kalau lagunya enak, pasti mereka pengen dengerin terus gitu, sampai kalau perlu sampai mereka hafal, sampai mereka nyari tahu liriknya apa, dan begitu mereka paham arti liriknya apa, berarti tujuan dari acara ini tercapai juga. Dan lagian juga tidak kompleks ya, maksudnya masih sederhana, masih bisa kata-katanya kita dengerin, ya nggak sih? Ya? Iya. Masih bisa dengerin. Kalau Yako pesennya gimana tuh? Kalau dari aku, jadi dia mengangkat fakta ya, bahwa kasus tuh terus meningkat, dan itu memang fakta yang terjadi di lapangan gitu, masih terus meningkat sampai sekarang. Kemudian dia juga encourage untuk speak up, orang-orang untuk speak up, dan juga dia encourage untuk merangkul korban. Nah, instead of victim blaming, dia mengencourage untuk memberikan empati dan merangkul korban untuk bisa bangkit kembali. Itu penting banget sih, untuk ada message sekuat itu ada di lirik dia, itu penting banget. Dan plusnya adalah catchy, ada nyanyian di depan, dan saya setuju banget sama Igor, teknik rapnya juga sangat mumpuni menurutku sih. Mumpuni. Rivaldi rasanya paket lengkap ya, teknik, kemudian rima, dan pesan ada di sana di Rivaldi ya. Rivaldi Gorontalo, oke. Oke, kita nggak harus semua juri komentar, nggak apa-apa ya Mbak Prita ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Nanti kita sahabat karakter kita saksikan peserta yang kedua, monggo. Yo, check it. Yo. Pelecehan kerap terjadi di sekeliling, hingga lakukan kekerasan begitu sering. Mari saling mengingatkan serta membimbing, mencegah ini terus terjadi. Yang paling penting edukasi sejak dini, berikan nasihat, bersosialisasi dengan berakal sehat. Ilmu yang didapat terapkan pada masyarakat, jangan salah gunakan untuk berbuat jahat. Atas privasi sendiri tentu kita berhak, bila tak dihormati laporkan pada pihak yang berwajib. Jangan takut untuk bertindak, berontak bila memang situasi kan mendesak. Buah mangga paling enak buat rujak, dicocol sambal terasi nikmati ada tarah. Lewat kompetisi pantu rap aku mengajak, mari gerak bersama untuk aman bersama, yeah. Gerak bersama untuk aman bersama. Peace out. Igor lagunya, aduh. Tuh buah mangga dicocol pakai sambal terasi. Ayo komen-komen gimana itu? Keren ya, aku mungkin mau komen dulu. Menurut aku liriknya cukup addressing kekerasan seksual ya. Artinya dia juga mengencourage orang untuk edukasi, melaporkan gitu, dan simple sih, dia delivernya tuh simple sekali sehingga orang dapat message-nya. Kalau dari aku begitu. Gor? Ya, jadi kalau gaya nge-rapnya dia memang sangat pakem dengan musiknya, karena memang musik ini juga dibikin ya memang untuk nge-flow-nya asik gitu. Cuman satu masukan kali ya, mungkin kan namanya kompetisi ya, nggak salah sebetulnya kalau kita nyoba berkali-kali sampai kita dapat delivery yang enak, yang bikin orang tuh kayak
wih asik loh dia hidup, dia bukan cuman karena nggak salah juga kalau misalnya orang mau ikut kompetisi ini atau mungkin suatu saat ikut kompetisi yang lain ya, ngebaca lirik yang mereka tulis, nggak dihafalin langsung, karena kalau orang udah hafal langsung biasanya lebih ngalir. Tapi sebetulnya sambil kita baca lirik pun, kalau kita mau ambil waktu untuk punya rekaman terbaik supaya enak gitu, supaya lebih variatif akan jauh lebih bagus. Tapi kalau dari lirik sih oke. Dan ditambah lagi dia kayaknya ngikutin contoh yang saya kasih, belakangnya kasih pantun tapi tetap keren. keren. Mbak Prita gimana Mbak Prita? Ya, menurutku dari karya teman kita yang satu ini sih secara substansi cukup lengkap ya, Mbak Opi ya. Karena dia menceritakan latar belakang kasus gitu kan. Kemudian ada juga nih solusi untuk mencegah lewat edukasi gitu kan. Kemudian ada semangat untuk gerak bersama juga gitu. Dari segi pengucapan juga menurutku sangat jelas gitu ya. Jadi message-nya juga bisa kita terima dengan mudah lah gitu. Ya buat orang awam juga. Buat orang awam ya. Benar-benar. Kalau buat Igor Saikoji ya jagoan sih. Ngelihatnya yang detail-detail, kita dari wakil orang awam aja. Kalau saya kan kalau dari teman-teman yang ada di sini kan udah bisa ngelihat soal message-nya kayak gimana, karena memang udah dititik berarti acara ini, kompetisi ini memang udah jelas nih poinnya kemana. Jadi saya lebih fokus ke teknik, ke skill, ke gimana ini rapper komersil. Jadi fokusnya saya tebelin di situ. Oke, iya memang harus ada yang seperti itu biar semuanya kebagian gitu. Oke, sahabat karakter, kita saksikan video ketiga. Dari Sabang sampai Merauke, salam manis Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, ingat baik jangan lupa, satu nusa satu bangsa, kita semua Indonesia. Jangan terprovokasi oleh ego nikmat dunia yang merusak moralitas, karena kita berkualitas. Tanggapilah dengan waras sebagai bangsa yang cerdas. Buka mata hati nurani wahai umat berkelas. Tak perlu pandang gender, finansial juga ras. Kita semua sama di hadapan Tuhan Maha Esa. Bangsa yang merdeka, ale rasa beta rasa. Nikmati aroma harum manis buah kurma. Segarkan hati dan jiwa dari dahaga. Gerak bersama untuk aman bersama, berantas tuntas kekerasan biar damai terus terjaga. Wake up, jangan pura-pura gila. Saling bahu-membahu kita wujudkan Pancasila. Aku dia kau mereka, kita bersaudara. Bangsa yang merdeka di bumi Nusantara. Aku dia kau mereka, kita bersaudara. Bangsa yang merdeka di bumi Nusantara. Energinya ya baru masuk aja udah langsung tinggi energinya dan langsung memeluk kita, rasanya gitu. Kita dipeluk, rasanya warm. Kemudian ada dimasukkan unsur-unsur Indonesia dari daerah peserta gitu ya. Jadi terasa sekali aroma Nusantaranya. Ya monggo dikomentarin. Ya kok gimana? Dari aku senengnya tuh dia ada dialek. Dia memang teman-teman Indonesian Timur ya. Ya kalau mereka nge-rap itu khas sekali gitu. Dan itu justru menunjukkan kekhasan dari hip hop di Indonesia. Ya, liriknya menurut aku lebih cukup general ya. Dia lebih banyak ke addressing Bhinneka Tunggal Ika, kesetaraan gender, which is itu suatu yang penting di dalam isu kekerasan seksual juga gitu. Dan aku juga suka chorusnya ya, yang terakhir aku, kamu, dan mereka, something like that, itu wake up ya. Jangan belaga gila. Iya. Itu menurut aku kayak energinya bener banget, Mbak, dapat banget sih gitu. Dari awal masuk tuh energinya udah langsung. Ya, betul sekali. Gimana Gor? Asik gak Gor? Wah, asik banget. Ini tipe-tipe nge-rap yang yang kalau menurutku dia udah tahu gimana cara mengisi sebuah beat. Jadi dia nggak dikontrol sama musiknya, tapi dia menentukan bahwa di musik segini gue akan nge-rap kayak begini. Dan kerasa bahwa dia is in control of his own delivery gitu. Asik banget. Dan ini juga satu hal yang nunjukin, walaupun sebetulnya di belakang dia agak pakai melodi sedikit ya, tapi sebetulnya tanpa melodi pun cara dia nulis hooknya itu udah lumayan kuat gitu, tetap bisa jadi sebuah lagu yang akan bisa terngiang-ngiang juga gitu. Ini kayak style rapper 90s yang
mungkin tahun 90-an kita belum fokus ke melodi. Kalau rapper tuh bikin hook itu kata-kata gitu, bukan melodinya, tapi hooknya tuh dari kata-kata yang direpetin. Dan ini sebetulnya kental banget gitu skillnya, nuansanya. Memang tipe-tipe yang kalau beat kayak gini pasti dia disikat nih sama dia. Ya, jadi kalau di chorus orang-orang bisa nyanyi bareng ya, dia shout bareng gitu ya. Jadi itu kalau manggung, karena ada orang yang kalau manggung tuh kayak sing along gitu karena memang ada melodinya. Kayak banyak lagu Psycho Gentus kayak gitu. Tapi kalau ini orang manggung tuh mau sing along tuh penonton juga ikut nge-rap jadi. Chorusnya tuh asik. Agree. Jadi dia mic-nya tinggal diitin ke penonton. Oke, penonton sebelah sana. Gitu ya. Oke, kita sikat lagi ke peserta yang berikutnya ya. Saling menjaga, saling bertoleransi, perbanyak edukasi, kita dilindungi hak asasi, menjaga hawa nafsu, emosi, dan ambisi. Perempuan, laki-laki, semua bisa terjadi. Gerak bersama, cegah kekerasan seksual, pelajari sejak dini dengan banyak macam hal. Jangan mudah terpengaruh yang tidak baik, pastikan selaras dan masih tetap asik. Bersama Pantu Rap Nusantara, sebarkan pesan ini sampai ke mancanegara. Sayangi kerabat dan juga keluarga, pastikan kita bisa Indonesia aman bersama. Ikan hiu makan tomat, ikan teri loncat-loncat, cabai bawang bumbu sakti dan terasi itu pasti. Jangan sampai kau terlambat, kau pahami cepat-cepat, beda gender itu pasti harus saling menghormati. Jika dibully, ditindas, intimidasi, cepat laporkan, jangan kamu pendam sendiri. Indonesia sopan santun, bersikap budi pekerti, etika mendasari putra-putri pemberani. Yeay, ini pakai seragam polisi kayaknya ya. Si Rariro Rero ya, Nani Nuneno, Arirero, Tati Tuteto, Dadi Dudedo namanya. Asik ya. Gimana Mbak Prita? Iya, ini sebenarnya sempat jadi diskusi kita juga ya Mbak Upi ya, ini beneran dari aparat penegak hukum atau enggak ya? Orang imigrasi. Kalau aku mungkin lebih ke lihat substansinya ya Mbak Upi, menurutku ini juga cukup lengkap ya. Karena ada dia mention tentang pencegahan, kemudian juga ada awareness tentang kesetaraan gender, kemudian juga ada solusi gitu ya, dan juga mengencourage juga nih untuk para korban untuk lapor gitu. Mungkin karena dia dari aparat penegak hukum gitu ya. Mungkin. Gimana Gor? Nah, kalau saya senang banget karena dia juga style nge-rapnya tuh yang memang mengisi musiknya asik banget pembawaannya, tapi somehow dibanding yang sebelumnya ini kayak karakter orangnya lebih fun gitu dia ngebawainnya, lebih lucu gitu, dan caranya dia nyampein pantunnya tadi di belakang tuh kocak banget sih. Dan nyantai gitu ya, nyantai. Kita kebawa. Asik. Gimana ya kok? Berkat lagu ini aku tahu ikan teri bisa loncat-loncat. Satu yang aku tangkap, ikan teri loncat-loncat dan terasi. Gak tahu kenapa terasi selalu dimasukkan ke dalam pantun. Tadi Rivaldi juga kayaknya bawain ada masukin terasi juga ya. Di luar itu padat banget. Cuman mungkin ini agak masukan aja, agak sedikit lari ya dari tempo ya. Mungkin di terakhir ya Gor ya gitu. Aku lihatnya juga gitu. Tapi secara itu tadi benar saja Mbak Prita juga substansinya juga padat sekali. Mungkin karena padat itu ya. Terus dia juga karena kalau udah nge-rap energinya berasa dia jadi lari gitu. Nah, itu atau mungkin ya kok dia kan ini lagi di kantor masih pakai baju seragam. Bosnya lagi ke toilet, rekaman deh buru-buru. Keren banget sih. Tapi keren banget. Iya, keren. Rari Lero ya. Oke, kita saksikan yang berikutnya. Kekerasan seksual bukan problema baru, sudah ada dari masa silam hingga masa kini. Krisis moral yang terjadi ini tanggung jawab siapa? Apa kita hanya diam tak berbuat apa-apa? Pelaku merajalela tak mendapat efek jerah, siap mengintai mencari-cari segala cara. Para korban menahan semua kepedihan, sekuat tenaga mencoba untuk melawan, mencari keadilan dalam bukti yang tersisa, mencoba menceritakan berharap tak putus asa. Mari
semua generasi kita buat amunisi, musnahkan para praktisi, jadikanlah ini misi. Misi kala nanti kita buat revolusi, hentikanlah sejak dini, mari kita eksekusi. Naik beca ke asrama, ku duduk di muka, ayo gerak bersama untuk aman bersama. Ya, Yako, akhirnya nih ada peserta perempuan. Kita memang juga memberikan tempat atau memberikan ruang ya buat peserta perempuan yang ternyata memang tidak banyak yang ikut. Jadi kita kasih kasih tempat lah buat peserta perempuan dari pemikiran sudut pandang perempuan. Gimana Yako sebagai rapper perempuan? Aku senang banget sih, maksudnya dari sebenarnya aku ngikutin juga ya, banyak juga perempuan yang mencoba untuk ikutan dan akhirnya masuk ke 20 besar ini, salah satunya Carla. Dia benar-benar membawa sudut pandang dari korban gitu. Karena nggak banyak, mungkin kalau sebagai laki-laki, mohon maaf, ini kadang-kadang mungkin karena merasa nggak laki-laki itu nggak jadi korban, jadi sudut pandangnya kadang-kadang yang dirasain itu belum dapet. Nah ini tuh dia dapet banget yang dirasain dari perempuan, itu dia utarakan di lirik-liriknya. Dia juga fokus pada harusnya pelaku mendapat efek jera ya. Cuman sayang banget suaranya nggak terdengar, nggak, kurang jelas kedengarannya. Oke. Gitu sih. Berarti itu masalah teknis aja ya, masalah teknis ya. Tapi secara lirik sih menurutku dia dari tadi aku ngelihat dia yang menyuarakan dari sudut pandang perempuan ini ya, korban ya. Korban. Oke. Gor, gimana Gor teknis? Kalau secara lirik, ya sebetulnya liriknya baik aja. Yang memang harus ditambahkan di sini, saya nggak tahu dia pakai apa dia rekam duet pakai TikTok atau pakai program apa. Tapi sebetulnya banyak cara untuk menanggulangi suara nggak jernih. Karena tadi juga banyak teman-teman yang lain, mereka tuh biasanya pakai earphone yang ada mikrofonnya, ada mikrofonnya bisa kita jaga di sini supaya paling nggak suaranya lebih jelas gitu masuknya. Sama masukan selanjutnya adalah mungkin kalau memang dia mau menyampaikan sesuatu dari sudut pandang perempuan, nggak apa-apa, lu bisa lebih speak out lagi, lebih berani lagi. Jadi masukannya adalah kenali isi lirik masing-masing, kenali isi lirik sendiri, terus gali emosi apa yang bisa dikeluarin supaya waktu lirik itu disampaikan, direkam, kita juga bisa ngerasa, oh gue paham nih, oh gue bisa ngerti ini. Karena balik lagi, kita rapper kan bukan cuma nulis liriknya sama nge-rapnya aja, tapi begitu kita mampu menyampaikan emosi atau kita bisa transfer emosi kita ke yang nonton, di situ biasanya orang akan bisa nyangkut apa enggak nih sama kata-katanya. Ya, betul. Ya sama lah kalau di dunia nyanyi juga seperti itu. Kalau nggak kasih jiwa atau soul atau rasa, orang pesannya nggak nyampe. Lebih seperti gitu ya. Mbak Prita, senang ada wakil dari perempuan ya Mbak ya, meskipun sedikit ya. Iya, ini jadi salah satu perwakilan perempuan ya, peserta perempuan, dan benar banget tadi yang disampaikan oleh Mbak Yako, kalau dari lirik gitu ya, substansi lebih menggunakan perspektif korban gitu ya, walaupun juga tadi juga ada mention tentang pelaku harus mendapatkan apa gitu. Cuma tadi ada satu bagian sih yang menurutku juga highlightnya ini, dia mengatakan gerak bersama perlu ada revolusi gitu ya. Terus juga pantunnya juga oke gitu ya, setiap pas ada terasinya nggak tadi ya pantunnya? Enggak ya? Nggak ada. Ya? Tapi ada cakep. Nah, ada cakep ya, ada shout-shoutnya gitu ya. Ada shout-shoutnya, benar. Iya. Tapi senang sih ada perwakilan perempuan untuk ikut. Iya. Ya, sahabat karakter, tadi sudah kita saksikan 5 peserta yang semuanya memang menarik ya. Memang bagus-bagus ya Gor ya, Yako ya. Keren banget ya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Monggo. Wujudkan generasi hebat, berpola pikir sehat, sehati mengambil langkah tepat, cegat datangnya muslihat, lindungi dari yang terdekat, edukasikan penanganan, kenali ciri dan gelagat, melapor jika mengganggu kenyamanan, keamanan pada diri dijamin hak asasi, tua muda kaya miskin tidak membatasi, kita berantas tindak kekerasan dengan aksi, suarakan aspirasi, bentuk partisipasi, tak mudah terpengaruh, kita mudah berpengaruh, bertindak jangan separuh, hati sambut Indonesia baru. Karena kekerasan seksual bukan lagi hal tabu. Mari bahu membahu sambut pelangi usai kelabu.
Dari Sabang sampai Merauke, kita saudara walau beda ras agama. Tapi bagaimana lebih oke kalau gerak bersama untuk aman bersama. Yeay. Wah, Kayaknya tadi Igor dari awal udah semangat. Gimana, Gor? Apa yang bikin semangat? senang banget dia punya style yang kekinian banget ya. Ngisinya tuh dengan triplet, tapi tripletnya nggak cuma sekedar ngisi supaya kedengeran belibet, tapi pengucapannya itu jelas gitu, enak gitu jadinya. Dan again dia paham nada juga, tahu. Memang kadang-kadang kalau produce orang dan apa yang ngerjain musik, misalnya saya ngerjain musik nih, dan terus yang nerima musik itu kayak nangkep ini lagu punya progresi chord kayak gini, terus dia berani untuk mainin gitu, gak cuma dengan ketukan tapi mainin juga dengan nada, itu kayak puas banget gitu. Wah, dia berarti dia nangkap nih, bisa dikemanain, dan itu sangat memuaskan buat yang bikin musik. Itu maksudnya notasinya tuh yang dari Sabang sampai Merauke, maksudnya gitu ya, Gor ya? Ya, dan di beberapa part juga yang dia nge-rap, wah itu asik gitu. Kalau buat yang memang suka dengerin style rap zaman sekarang, new school kayak begitu, itu kayak anak sekarang banget lah. Kalau saya kan tumbuhnya 90-an. Mbak Prita, lirik gimana? Aman? Lirik kalau aku lihat ini yang dari Banda Naira ya Mbak Upi ya. Dia lebih membahas kekerasan secara umum ya. Tapi yang menurutku oke banget, ada gerakan anak muda nih gitu ya, dari lirik yang dia ciptakan. Dan yang aku paling suka, dia juga mention juga nih, kekerasan seksual bukan hal tabu gitu ya. Nah, jadi ini yang satu gerakan yang memang juga harus kita kampanyekan bersama gitu ya. Kekerasan seksual memang bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan gitu ya. Bukan juga kalau ada kasus kemudian harus disembunyikan gitu. Ya, itu sih untuk Indonesia baru dia bilang. Jadi menurutku ada call to action sih di liriknya dia. Iya, gitu ya Yako ya. Iya, jangan mudah terpengaruh, kita mudah berpengaruh. Berpengaruh, keren banget. Untuk Indonesia baru. Betul banget. Cuman aku ada sedikit mungkin masukan kali ya. Mungkin dia nggak bermaksud apa-apa, tapi ada kata-kata lindungi yang terdekat. Itu benar, itu kita lindungi yang terdekat, cuman menimbulkan agak sedikit bias bahwa harusnya lindungi semua, jangan yang terdekat saja. Gitu. Oh, oke. Itu sih. Tapi again mungkin ya dia kan sudah berusaha, liriknya menurut aku bagus banget dan benar banget, teknisnya itu keren banget menurut aku, sama kayak Rivaldi tadi ya gitu. Jadi I think it's one of the top notch juga sih. Oke. Gitu ya. Jadi udah dapat bocoran nih, one of the top. Kalau dibikin jadi lagu nih asik nih, ya dibikin jadi lagu yang kumpul. Kan Igor kayaknya langsung kebakar. Waduh, dia harus nanti bisa produce juga, Gor. Ya kan? Ya, sahabat karakter, kita lanjut ke peserta berikutnya. Monggo diputer. Dari timur Nusantara, titik timur Nusantara, lewat ketukan dan nadaku membuka rahasia. Bukan untuk aku tapi untuk Indonesia. Kejahatan ini tak lagi pandang usia. Dari balita, remaja, dewasa hingga lansia, tetap peduli lindungi di luar aplikasi. Berani bicara saat pelaku beraksi, berani mencegah masukan dalam opsi. Hargai tubuh dan jiwa yang telah Tuhan kasih. Kita berharga di mata Tuhan, yang buruk dibuang, yang baik yang dilakukan. Gerak bersama untuk aman bersama. Dengan aku punya pantun untuk kalian semua. Jalan-jalan ke Papua sambil makan papeda, tak lupa ajak adik, kakak, papa sama mama. Kejahatan seksual jangan tergoda, yo mari gerak bersama untuk aman bersama. Karena kita berharga di mata Tuhan, yang buruk dibuang, yang baik yang dilakukan. Gerak bersama untuk aman bersama. Untuk kita Indonesia. Asik, Christian. Jalan-jalan ke Papua, jangan lupa makan papeda. Dia bikin sesuatu wordplay. Wah, itu keren banget. Betul, agree banget. Peduli lindungi di luar aplikasi.
kalau misalnya kita ngomong hari ini kan aplikasi. Iya, kita peduli lindungi tapi kan masih bicara soal pandemi dan COVID. Tapi benar juga peduli dan lindungi di konteks ini. Lalu dia ngomong harus dilakukan di luar aplikasi. Oh, itu keren banget, itu keren banget. Oke, jadi udah kelihatan nih ya siapa ya. Igor. Yako gimana Yako? Iya, ini dia banyak sekali wordplay, kelihatan dia ngulik ya Gor ya, banyak riset. Wordplay itu kan biasanya yaitu yang artinya mestinya seperti itu, tapi bisa dialihkan, dijadikan perspektif yang baru gitu. Dan tetap wordplay nggak yang susah, tapi tetap orang masih bisa nangkep. Itu susah. Justru itu susahnya. Karena wordplay yang rapper-rapper banyak yang jago wordplay. Cuman akhirnya orang bingung ngerti ini apa artinya. Sementara si Christian bisa melakukannya dengan simple supaya dan orang bisa menerima, bisa tahu maknanya, bisa mengerti maknanya dengan mudah. Catchy, terus videonya juga kreatif. Dia masukkan simbol ya, kayak ada yang luar biasa ya. Terus ada angel itu menurutku jadi enak dilihat gitu. Kalau dari sudut pandang komersil nih, ini seseorang yang nggak cuma ngerti dia punya skill, tapi secara visualisasi dia tahu dia mau diapain. Bagaimana memasarkannya ya Igor ya. Terus udah nge-rap tuh Igor. Gitu komersil dan ada skill. Udah gitu dia dari Wamena, Papua. Bisa bilang bahwa berarti sebenarnya yang saya senang nih dari acara ini, kita banyak ngelihat talent-talent nggak terduga dari tempat-tempat yang nggak terduga, dan ternyata mereka pun bisa gitu bikin karya seperti ini yang luar biasa. Dan saya tuh senangnya begitu intro dia udah langsung masuk, perhatiin deh. Dia udah nyolong duluan tuh. Jadi udah ngasih energi gitu. Kurang lebih. Mbak Prita nggak usah komen ya, kepingin komen tuh karena kayaknya. udah sama semua. Kalau dia menang kita ditraktir Papeda mungkin ya. Papeda. Udah lengkap banget, udah lengkap banget. Iya. Ya berikutnya kita saksikan nomor 8 ya, Muhammad Romi Saputra. Monggo. Aksi kita bersama untuk atasi pelecehan seksual serta tegakkan hak asasi, edukasi untuk atasi tindakan intimidasi. Jangan biarkan ini jadi perusak generasi. Mesti dengan saling menjaga dan saling mengingati, pada gender itu pasti maka harus dihormati. Tebalkan iman serta jaga mata dan juga hati. Gunakan akal sehat, nafsu jangan kau turuti. Tak kenal wanita, pria, tua dan muda, anak-anak di bawah umur pun jadi mangsa juga sudah. Banyak korban yang trauma hingga kurung diri, ada juga yang tak tahan dan putuskan bunuh diri. Kini bukan main, kasusnya sudah ribuan. Para korban frustasi dan mereka butuh bantuan. Bila didapati kejadian maka laporkan pada pihak berwajib agar tak lagi tambah korban. Duduk di atas atap di bawah purnama, diam-diam meratap sambil mengingat satu nama. Dari akar sampai pucuk ku harap bekerja sama dengan gerak bersama untuk aman bersama. Ya, kau tepuk tangan kenapa? Komen. Iya, liriknya penuh syarat sekali dengan isu kekerasan seksual, addressing all the substance gitu ya, dari problem, kemudian cara bagaimana solusinya ya, itu penuh banget, padat banget sih. Semua yang disampaikan dia, I think it's so relevant dengan proses edukasi tentang kekerasan seksual ini. Ya, ini dari Kalimantan Selatan. Igor gimana, Gor? Again, kalau saya bawanya ke teknis ya, dia sebenarnya mau mengisi dengan rapat dengan flow yang bahasa itu cadence gitu, flow-nya enak. Cuman sayangnya gini, yang jadi jebakan adalah kalau kita mau ngisi sesuatu dengan rapat dan kita nggak artikulasikan dengan jelas, jadinya sayang gitu, kayak entah kualitas mic-nya. Dengan ini ya, terjebak dengan flow yang sama ya. Iya, terjebak dengan pengen bolak-balik antara pengen triplet sama dengan flow biasa, tapi kalau misalnya nggak punya artikulasi yang jelas dan milih kata-katanya, karena gini, kadang-kadang nggak selalu harus rapat loh. Nggak selalu harus rapat untuk bisa terdengar profesional, karena ya walaupun kita jarang-jarang, tapi kalau emang nyebutinnya jelas dan sesuai sama musik, dengan konteks nggak apa-apa, aman-aman aja. Ini sebetulnya pesannya kayak tadi aku bilang, pesannya rapat, liriknya juga mau ditulis rapat, tapi sayangnya banyak yang miss, jadi kayak kata-katanya itu nggak jelas gitu. Oke. Ya, Mbak Prita?
Sebenarnya sih sama ya. Kalau aku lebih ke substansi ya Mbak Opi. Iya. Menurutku ini kalau substansinya lengkap ya. Tadi Mbak Yaku juga sampaikan ada dari tahap pencegahan, kemudian ada perspektif korban juga. Tadi kan dia mention juga nih korban bisa frustasi sampai bisa bunuh diri, itu bener banget gitu ya. Kemudian juga ada solusi kalau ada kejadian untuk berani laporkan gitu kan. Kemudian juga mention juga tentang kesetaraan gender. Jadi menurutku sih dari awal sampai akhir liriknya nih padat dan juga full. Iya, message-nya benar-benar lengkap banget lah untuk isu kekerasan seksual. Iya. Itu tadi si Muhammad Romi Saputra dari Kalimantan Selatan, ya. Kemudian kita akan tonton Arif Ardiansah dari Sleman, Jawa Tengah. Ya, monggo. Tingkatkan kesadaran mulai kini, dan yang baru mengerti ayo mulai saat ini. Tak perlu mengalami, cukup dipahami. Keselingkungan yang baik kan menjadi pondasi. Gerak bersama untuk aman bersama. Hidup banyak makna untuk bantu sesama. Semampu yang bisa dan semoga berguna. Jaga tingkah laku, jangan semena-mena. Berikan empati dan jangan menghakimi. Hapuskan tekanan, mari saling melindungi. Memberi dukungan, memaparkan solusi. Ajak untuk laporkan, serahkan semua bukti. Sekecil apapun langkah bawa perubahan. Tak terliput media, pasti masih banyak korban kekerasan. Kadang kita tak peduli, bahkan dibutakan. Untuk para pelaku tak perlu pembelaan. Jalan ke kota sambil membawa bekal. Istirahat sebentar, lalu kita makan. Semoga kita semua masih miliki akal, karena masih banyak yang alami trauma kan. Ya, monggo. Gimana? Dia tipe yang memang udah tahu gitu ngisinya gimana. Tapi mungkin gimana ya? Karena kita punya panjang tuh under 1 menit kan untuk posting di Instagram. Jadi akan jauh lebih memorable kalau kita pecahin dalam 1 menit itu flow apa yang akan kita taruh. Gaya seperti apa yang akan kita taruh, karena bayangin kan kalau misalnya ikut kompetisi nih, nanti kalau yang ikut kompetisi banyak, kalau saya dari awal sampai akhir punya flow dan energi yang sama, apakah akan berbeda gitu dengan yang lain? Kalau ngomong soal kemampuan sih, ini ya bisa, dia memang rapper gitu, bisa banget secara lirik, secara flow, bahkan flownya sebetulnya asik gitu, dia punya flow yang nggak terlalu nonjok apa gimana, laid back, jadi didengarinnya juga asik. Tapi kan dalam jangka waktu 1 menit ini gimana cara kita ngisi supaya kita punya karya yang memorable. Ya, itu challenge-nya di situ ya. Ya. Yako gimana, Yako? Sama Igor, kalau dari segi teknis seperti itu ya. Jadi punya potensi yang besar sepertinya, hanya memang aku rasanya agak terasa flat, terus terang di situnya. Padahal dia punya potensi, punya lirik-lirik yang berpotensi bisa di-twist gitu supaya lebih catchy. Yeah. Nah, untuk secara lirik juga cukup general, addressing kekerasan seksual. Ya, itu tadi Arif Ardiansah dari Sleman. Kita dengerin lagi nih dari daerah dekat Sleman, yaitu di Yogyakarta, kota Jogja kayaknya nih ya. Nehemia Reda. Oh, ini yang gorengan nih, Mbak. Oh iya, ada tempe goreng. Iya, benar-benar. Ya, Pantun Rap, lomba pantun rap Nusantara. Salam dari Yogyakarta. Come on. Edukasi penting, harus bergizi, cari tahu jadi pintar dan penuh nutrisi. Jangan tunggu ada lagi kasus tambah lebih tinggi, makin banyak bikin ngeri. Hati kanan kiri, kekerasan seksual berbasis gender, hilangkan hak privasi jadi bikin minder. Sama-sama cegah, jangan tunggu lebih lama, gerak bersama untuk aman bersama. Dengarkan, konsultasikan, jangan abaikan, lawan kekerasan korban jangan disalahkan. Peduli, lindungi, sama-sama jaga diri, berani awasi pelaku, jangan lari. Tuku gorengan dipangan ora dibuang, ayo bebarengan, ayo podo-podo berjuang. Mulai pergerakan, akhiri kekerasan, jangan tunggu sampai bosan, mari buat perubahan. Shout out to Pantun Rap, lomba pantun rap Nusantara.
gerak bersama untuk aman bersama. Yeay. Gimana Gor? Ada tempenya. Ini juga sebetulnya masih masuk di style yang mirip sama yang sebelumnya. Cuman sayangnya juga ini dia ada beberapa part yang dia laid back, cuman kayak apa ya, nggak pakem di musiknya gitu. Sayang banget. Saya nggak terutama di bar keberapa tadi dia ada konsultasikan atau apa gitu. Tapi seru sih lihat dia tiba-tiba bawa gorengan gitu ya. Ternyata gorengannya tuh ada di depannya dari awal. Dia, gitu. Itu bagian dari propnya supaya ada ada poin surprisingnya. Wih. Iya itu kreativitas ya. Jadi ada sesuatu yang trigger menarik ya. Gimana ya Ko? Kita nggak disuguhi gorengan ini Mbak. Masing-masing ya. Iya, cukup kreatif dengan itu tadi supaya akhirnya dia membuat kita jadi inget gitu. Oh ini nih yang bawa gorengan. Tadi kan kita peserta sebelumnya kan begitu dari Teman Jogja, ternyata dia nih. Jadi dia cukup memorable dengan gimmick-gimmick gorengannya ini gitu. Dan itu satu yang menurut aku poin kreatif untuk dia. Poin kreatif ya. Hanya setuju memang dengan Igor, liriknya yang sebenarnya bagus jadi kedengarannya flat gitu. Padahal banyak potensi sama seperti Arif tadi. Iya. Gimana Mbak Prita? Iya, ini emang memorable banget ya karena ada proposnya gorengan. Kalau aku sih lihat di ini ya substansi tadi ada juga nih yang dia statementnya ini nggak perlu nunggu ada kasus lagi gitu ya, itu penting banget. Kemudian juga mention tentang kekerasan berbasis gender, kemudian juga dia mention tentang victim blaming gitu kan, dan yang menarik pantunnya tadi pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ya. Itu satu ini sih kekuatan dari konten ini. Nehemia Reda dari Yogyakarta. Ini Nehemia nih jadi bikin juri lapar pengen gorengan. Iya loh. Oke, ini sudah 10 peserta ya. Kita lanjut lagi ya, sahabat karakter ya. Berikutnya adalah Zaki Istiawan, ini dari Pekanbaru. Let's go. Kini kian marak taraf angka kekerasan dengan demikian badan jaga pada kecemasan. Ini sebagai surat untuk buat jaga mutual, perkuat dari persoalan kekerasan seksual. Mulailah saling menjaga sehingga hilang petaka, dan bila kita bersama kan bisa sirna bencana. Sebelum saling memangku, bekali diri selalu, tanamkan dalam benakmu, lalu ikuti langkahku. Dengan catcalling jangan notisi, terkesan berani lawan kondisi, bekali alat membela diri, dan yang paling mutakhir rapor polisi. Yang sampai ada lagi kasus di sosmed or koran, karena laki-laki wanita bisa menjadi korban. Hari Minggu jalan-jalan ke Dufan, ingat kata mama pakai masker utama. Kepada kamu semuanya aku serukan, marilah kita bergerak bersama untuk aman bersama. Yeay, jadi pengen ke Dufan deh. Jangan lupa pakai masker karena itu hal yang utama. Gimana ya kok? Kayaknya ya aku dari tadi joget-joget. Abis denger dia nge-rap kayak rasanya pengen lompat-lompat ya Gor ya, energinya mentul-mentul banget ya. Dan dialek Sumateranya juga terasa loh ya. Ya, betul. Ya, dari energinya dapat banget sih menurut aku, dan dia isu angkat ada yang diangkat kayak catcalling. Itu dia angkat di situ, itu suatu memang yang banyak terjadi dan dinormalisasi ya. Liriknya bagus sih menurutku, dan secara teknis dia juga ngerapnya juga keren. Hanya saja ada satu isu yang aku cermati, yaitu dia bilang ada lirik bekali alat untuk bela diri. Bela diri. Nah, itu menurut aku beberapa orang memang menjadikan itu sebagai untuk tindakan preventif ya. Tapi sebenarnya itu juga akhirnya jadi tidak menghilangkan problemnya. Problemnya itu kan adalah ya kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja gitu. Pinginnya kan sebenarnya kita merasa aman. Tanpa harus dibekali dengan alat bela diri. Golok, pedang ya kan, nggak usah.
Hancur. Akhirnya kan serem jadi ya orang, nggak ngerasa aman juga gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Gor, gimana Gor? Sumatera nih Gor. Keren. Ini lagi-lagi yang tahu mengerjakan tugas dengan musik. Dia mengisi musiknya dengan enak, dan kayak tadi yang aku bilang, kita juga dengerin caranya dia nyampein lirik tuh ikut asik, ikut ngangkat. Jadi dan bisa didengar, bisa dinikmati. Nada-nadanya juga catchy. Jadi ini juga kayak tipe orang yang udah sering bikin lagu, mungkin udah biasa gitu ngerjain kayak gini. Mbak Prita, ada yang mau ditambahkan? Kalau aku sih ngelihat gayanya asik banget ya. Sebagai orang awam gitu ya, gayanya asik banget. Jadi emang bener begitu denger rasanya pengen mentul-mentul gitu tadi kan Mbak Yako bilang. Kemudian juga mention tentang catcalling nih. Kayaknya dari awal sampai akhir yang mention tentang catcalling baru dia nih Mbak Upi. Gitu. Iya. Jadi itu sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut ke ini perempuan dari Maluku Tenggara, Anna Elkel. Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo gerak bersama untuk aman bersama. Jika Kartini adalah emansipasi, maka aku penerus generasi. Hadir beri sumbangsi bersaksi, bertindak dengan rap puisi. Bantu rap, dengar ini rap puisi. Kekerasan seksual terjadi bila sempat. Tak hanya yang jauh bisa jadi orang dekat. Dimanapun tak pandang waktu dan tempat, maka jangan terlihat lemah bagi si bejat. Karena korban tidak hanya pada laki-laki. Mereka kepala tapi maaf kita bukan kaki. Maka jika ditemui tetap harus maklumi, karena kita sama punya hak asasi. Petik kembang melati tak lupa kembang belladonna. Lemah fisik keras hati itulah anak mama. Tak hanya cantik dengan bibir merah merona, namun ayo gerak bersama untuk aman bersama. Maka jika didapati jangan tinggal diam. Tak berpihak berwajib, jangan takut dan pendam. Kau dan aku kita semua berharga, maka bertindak untuk nyaman aman terjaga. Wih, asik banget. Dia masuk sebelum beat mulai untuk nge-rap. Jadi again, tipe yang bisa ngisi keren gitu. Dia nggak dikontrol sama beat. Jadi dia mau ngisi aja gitu sebelum bahkan kick pertamanya mulai gitu. Iya. Waduh, itu asik banget. Dan energinya ya. Energinya dan kalau ngomong soal rhyme-nya, dia tuh nggak cuman rhyme di belakang, tapi dia multi-syllables. Jadi di tengah bar tuh dia rhyme yang pertama itu C, dan itu berulang-ulang masuk terus sampai ke bait-bait selanjutnya. Jadi ini keren. Ini apa ya, potensi rapper perempuan yang keren banget. Tuh, Maluku, Ana, potensi. Keren banget. Tapi aku kayaknya mau ini deh, gatel masalah lirik gimana ya kok? Again, kalau dari itu tadi energinya juga dapat, dia liriknya tuh bagus banget sih, bagus banget. Banyak wordplay, dia juga angkat kesetaraan gender ya kan. Hanya saja memang kalau di situ dia sempat sebutkan ada lemah fisik, keras hati, itu anak mama. Mungkin maksud dia gini, dia pinginnya tuh semua orang tuh harus berani melawan. Jadi semua harus berani gitulah. Harus stand up gitu. Cuman buat aku itu jadi agak sedikit bertolak belakang sama kesetaraan gender. Dalam hal kalau dia angkat isu lemah fisik, keras hati, itu balik lagi setiap orang kan punya berbeda-beda ya karakternya gitu. Ada yang memang sifatnya dia mungkin ya anak mama gitu. Tapi instead of we judge them, daripada kita judging, lebih baik gimana caranya harus saling menguatkan walau berbeda karakter gitu. Gue ngeliatnya kok malah judging perempuan lain atau orang lain gitu. Baiknya sih lebih baik harus saling menguatkan walaupun tiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Itu sih. Tapi aku tahu rasanya dia nggak bermaksud seperti itu. Cuman memang karena aku suka bedah lirik ya gitu dan mengamati apa yang terjadi nih di teman-teman feminis gitu. Itu bisa jadi mata pisau aja sih. Oke. Ya, sayang. Mbak Prita gimana Mbak Prita? Ya, ini jadi salah satu andalanku juga nih untuk yang mewakili perempuan ya dari Maluku Tenggara. Dan benar banget tadi kata Mbak Yako, liriknya bernuansa perempuan berdaya gitu ya. Jadi tadi mention tentang Kartini, emansipasi, aku penerus generasi, kemudian
mereka kepala tapi maaf kita bukan kaki, gitu ya. Keren banget itu di situ. Ya, itu keren banget. Cerdas banget sih menurut aku. Ya. Tapi mungkin juga ya, kok maksudnya apa tadi lemah tapi harus keras hati anak mama. Karena mungkin juga banyak perempuan-perempuan yang karakternya kan seperti itu. Jadi sebetulnya dia mengencourage bahwa at least kita harus stand up. Kurang lebih Harus, seperti ya, itu, ya kan? Mungkin memang maksudnya dia seperti itu. Aku cuman memang aku nangkapnya itu anak mama. Artinya ya balik lagi yang menulis lirik kan dia ya. Aku hanya ngelihatnya karena aku mendengar. Sepertinya sih aku melihat dia tidak ada maksud sama sekali untuk seperti karena itu. dari awal sampai hampir yang lirik tentang keras hati itu semuanya encourage dan tentang perempuan berdaya gitu. Betul, kan. Kalau betul, kita Mbak. sambung-sambung gitu ya. Betul dan sebenarnya itu banyak teman-teman perempuan berdaya di luar sana, Mbak. Tapi kadang-kadang juga ada yang masih belum paham bahwa berdayanya dia itu akhirnya jadi menjudging perempuan lain. Yang artinya wah, perempuan tuh harus semuanya gini. Iya, kalau lo sudah berdaya mungkin bisa, tapi banyak perempuan-perempuan yang belum berdaya yang akhirnya bukan harus kita judge gitu. Harus kita angkat bersama. Ya, Gitu sih. makanya dia bilang tadi harus keras hati, tapi betul juga. Jadi kita harus tangguh, harus gigih gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena yang paling serem itu adalah instead of menguatkan bersama, perempuan ini dipandang harus untuk saling compete bersama. Itu yang bahaya. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya dari Maluku. Sekarang kita ke Yogyakarta. Di sini ada Bagus Mazastupa yang nge-rap atau menyanyikan Jula Juli Jawa Timuran. Monggo disaksikan bersama-sama. Gerak bersama untuk aman bersama, melindungi seluruh warga negara. Mancing di kali dapat ikan mati, ikan dilempar ke dalam wajan. Hidup bersama ya sudah pasti, saling menjaga itu kewajiban. Kewajiban menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Karena sudah banyak yang jadi korban, ada laki-laki dan ada yang perempuan. Perempuan laki-laki setara punya hak asasi dan juga privasi. Tumbuhkan rasa simpati dan empati, saling menghormati dari diri sendiri. Ayo mulai, lalu tularkan ke keluarga. Teman-teman se-Indonesia, gerak bersama, aman bersama. Iya, itu tadi Jula Juli dari itu sebetulnya keseniannya Jawa Timur ya. Kita tuh punya banyak sekali kesenian yang seperti rap atau pantun gitu ya. Salah satunya tadi si Bagus melakukan Jula Juli. Jadi nanti biasanya tuh dibalas dengan dengan grup lain gitu. Jadi kalau misalnya kata-kata terakhirnya sendiri, maka sendiri jadi kata pertama. Iya, sendirinya kemudian jadi verse yang baru gitu, dimulai daripada kata sendiri, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau aku jadi inget ini Mbak, jadi inget kayak papaku kan karena orang Jawa ya. Itu uro-uro namanya. Oh, uro-uro. Uro-uro, jadi kayak sama kayak gini. Jadi kayak begitu dengar kayak kok jadi aku teringat papaku lagi uro-uro. Itu dari daerah dari Jawa mana tuh? Jawa Tengah ya. Oke. Gimana Gor? Wah, keren. Ini mungkin kayak kalau kita mau mencari bentuk nusantaranya rap dan hip hop ya salah satunya bisa seperti ini juga, dan ternyata begitu ditempel dengan beat yang hip hop juga tetap keren, tetap asik, punya identitas sendiri ya. Asik banget sih ngeliatnya. Jadi tertarik di luar ini ya, kayak besok-besok ke depan bikin yang kayak begini asik juga nih. Iya kan? Emang maksudnya gitu supaya nanti Igor bikin karya, Yako bikin karya ada dimasukkan unsur Nusantara. Yako gimana menurut Yako? Ya, ini menarik ya, beda sendiri sih sama teman-teman yang lain, dan mungkin bisa memancing juga gitu bahwa di komunitas itu bukan rap gitu. Tapi kembali lagi gitu bahwa sebenarnya
hip hop itu kan memang bukan budaya asli Indonesia ya gitu. Tapi di sini masuk jadi akulturasi. Artinya bisa blending dengan budaya lokal. Dan kalau melihatnya memang dia memang konsepnya nanti ada yang nyautin, itu kan jadi akhirnya jadi semacam rap battle atau poetry slam ya Gore ya kalau di hip hop ya gitu. Jadi ya sah-sah aja. Cuman mungkin memang nggak terbiasa aja gitu. Oh, emang bisa ya diginiin? Bisa-bisa aja Igor bisa masukin rap sama dangdut gitu. Terus bisa di Aceh aja teman-teman orang hutan squad itu juga bisa pakai dialek suara bahasanya mereka sendiri. Oh iya. Ini yang dinamakan menurut aku adalah Bhinneka Tunggal Hip Hop. Iya. Oh, Bhinneka Tunggal. Ini bisa jadi jembatan loh justru ke orang-orang yang memang nyeni atau memang suka musik-musik tradisional, bisa jadi jembatan sesuatu yang baru yang memang sebetulnya harusnya ya kita di Indonesia gali lebih banyak lagi, karena kita harus cari identitas kita juga walaupun kita ngerjain musik hip hop rap nih yang memang dipopulerkan di sana di Amerika, tapi ada banyak budaya yang serupa yang gak jauh-jauh beda, dan begitu kita campur jadi kayak nemu sesuatu yang baru gitu. Siapa tahu justru malah bisa mendunia lebih gitu daripada sebelumnya karena kita punya identitas sendiri. Identitas itu kata kuncinya ya. Kemudian kita punya hip hop dengan identitas identitas Indonesia ya, identitas Nusantara. Saya yakin kalau misalnya kita gali lagi, betul-betul kita gali dari Papua, pasti ada tuh rapnya Papua yang tradisi ya, tradisi. Kemudian dari tadi bapaknya Mbak Prita juga ura-uru gitu ya. Kemudian kalau kita ingat gak zaman dulu dengerin Benyamin, ya kan nge-rap pakai kompor meleduk gue kata juga itu kan rapnya Benyamin ya, rap Betawi gitu ya. Seru ya. Mbak Prita mau menambahkan atau sudah cukup? Enggak sih, cuma mau bilang ini kayaknya the one and only yang menurutku nempel banget gitu. Karena di antara 20 ini kayak dia yang kemudian dari musik yang Mas Saikoji dia arrange lagi gitu kan. Jadi aransemennya ada nuansa etiknya gitu, jadi menurutku oke banget. Dan secara lirik dia juga mention cukup heavy masalah kesetaraan gender gitu. Jadi menurutku oke banget musik dan juga liriknya mengenai kesetaraan gender. Itu sih Mbak Upi. Oke, baiklah kalau begitu. Itu tadi Mas Bagus dari Yogyakarta. Kemudian kita ke Jakarta nih, ke Betawi nih. Tempatnya Igor sama Yako sama Mbak Prita. Kevin Rembar, yuk kita saksikan bersama. Ini titik balik setelah sudah sekian lama. Tuk yang dipaksa diam ini mimbar tuh bicara. Sudah banyak kejadian terliput di media, beberapa masih terbungkam dan luput amnesia. Macam tiada yang terjadi, bersuara pun tak berani. Korban disalahkan, pelaku seakan dilindungi. Etika dan hak asasi dari kecil kita junjung, tapi kenapa yang bersalah masih dikasih panggung? Akunya berdamai padahal mah tutup mulut. Korban dapat trauma dan ancaman, pelaku dapat untung. Jadi, kapan lagi waktunya kau datang sekarang? Bersama-sama bergerak atau ciptakan lingkungan yang lebih aman. Laki-laki atau perempuan, semua bisa menjadi korban. Yang pasal damai yang kita lawan, kita nggak boleh kalah sama sogokan. Pergi ke pasar beli peniti. Untuk para korban percaya kau tak sendiri. Pas balik beli mangga besi mama, mari gerak bersama untuk aman bersama. Ya kok kayaknya kok udah nggak tahan tuh. Gila ini video ini paket lengkap banget sih menurut gue. Keren banget kan lo ya kok. Apa? Keren banget kan yang asli. Jadi liriknya tuh kuat banget. Dia addressing yang terjadi di, menurut aku dia riset banget. Saat ini kan baru terjadi terakhir-terakhir ini ada fenomena pelaku diagungkan. Itu dia glorifikasi. Betul, glorifikasi. Terus kemudian ada kalimat yang menurut aku kuat banget, yaitu dia tuh nguatin korban bahwa mereka tidak sendiri. Wah itu emang benar, itu korban itu kadang merasa mereka sendiri gitu kan. Nah, ini dia nguatin di situ. Videonya konsep banget, parah. Sih menurutku ini I think wow, itu wow. I don't have anything to say. Keren habis. Tapi sebetulnya videonya nggak kita nilai, karena kita lebih kepada, karena ada juga kan peserta yang memang ya videonya apa adanya, lebih kepada
menambah elemen kreatif, tapi memang kita fokusnya tetap masih di lirik ya, terus kemudian delivery-nya, teknik dan lain-lain. Iya, Igor mau nambahin. Soalnya Igor juga tadi joget-joget. Udah nggak tahu lagi mau bilang apa, cuma bisa bilang bahwa seneng banget ikut bikin ini karena dengan begitu kita bisa lihat siapa yang bibit-bibit baru yang muncul, yang nggak pernah muncul di radar tiba-tiba ikut kayak gini. Karena gini, selama ini kompetisi kayak begini, kompetisi rap challenge lewat dunia online kayak gini banyak. Tapi kayaknya ini termasuk salah satu yang datang dengan tema yang yang memancing peserta-pesertanya itu untuk mikir gimana cara menyampaikannya, terus dikasih kesempatan untuk mengekspresikan. Gini, rapper itu biasanya fokusnya ke akuan, lihat gue keren, gue punya skill, gue sukses, bragging ya. Tapi di sini fokus utamanya adalah kalau kita bragging ke diri kita sendiri, ya berarti udah salah nih. Fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah coba cari tahu ini yang mau dibahas apa. Jadi kalau cuma mau muncul dan flexing keren-kerenan tanpa ada esensi, nggak akan tembus di sini. Kita nggak nyari orang yang cuma jago, tapi orang yang bisa paham isi esensi dari awareness-nya tuh apa yang harus disampaikan. Tapi ditambah lagi kalau kita ketemu yang punya skill kayak begini, yang memang bisa bikin sesuatu sangat, menarik banget untuk dilihat, diulang berkali-kali juga kayaknya enak, itu hati kayak puas banget kita. Iya, makanya sebetulnya dari 198 kemarin itu betul-betul bagus-bagus ya, secara skill udahlah tingkat tinggi gitu. Tapi kadang-kadang ada kata-kata yang nggak masuk di tema kampanye sosialisasi ini ya, kekerasan seksual. Ada beberapa kata yang bikin kita harus memilih untuk tidak memilih mereka gitu loh. Jadi maksudnya jangan berkecil hati. Mbak Opi. Iya, bukan karena ini skillnya nggak bagus, bukan. Memang itu cukup detail lah. Akhirnya sampailah ke 20 ini, dan memang kita juga memberikan ruang buat perempuan. Memang kita siapkan khusus buat perempuan agar mereka juga bisa mewakili dari pihak perempuan, kurang lebih seperti itu. Mbak Prita nggak usah komen lagi ya. Enggak, aku cuma mau bilang liriknya keren banget, udah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke Christian Ranggina. Christian Ranggina, bukan Christian Rengginang ya, Ranggina. Ini dari Sorong. Oke, sikat. I'm a crispy. Dan kini ku bawa lagi pesan penting, silakanlah disimak. Ini begitu ganting bila kita tidak bertindak. Jagalah mulai dari sekarang. Kekerasan seksual, diriku tidak sedang mengarang. Inilah fakta aktual. Pelaku tak memandang wanita ataupun pria. Bila kau adalah korban, lapor, janganlah jadikan rahasia. Oknum harus ditangkap dan mesti diberantas, karena masalah harus terungkap dan diberikan hukuman yang pantas. Loh, kejahatan ada di sekitar. Buka kedua mata dan mulai berpikir pintar. Untuk saudara-saudari semua, inilah waktu yang tepat untuk bersatu dan bersuara. Biarkan semangat api kian membara. Hilangkan perilaku yang buat sengsara. Para wanita menangis dilecehkan. Ini kejadian tragis, jadi jangan disepelekan. Ada pantun rap bikin gebrakan. Masalah yang telah berlalu biarkan jadi cerita lama. Aku pun harap kalian lupakan, lalu segera gerak bersama untuk aman bersama. Gimana ya kok? Kayaknya dengerinnya serius banget. Iya, nggak tahu, mungkin internet koneksiku juga lagi kurang baik gitu, jadi ada sedikit-sedikit yang nggak terlalu jelas gitu artikulasinya gitu. Liriknya cukup kuat menurutku, cuman di belakang again ada lirik yang bilang melupakan masa lalu. Ya. Ini again bisa menurut aku aku mencoba melihat dari konteks besarnya, ya mungkin dia maksudnya ya udah kita tetap harus hidup harus, gitu kan. Ya. Tapi untuk korban itu nggak semudah itu melupakan trauma, melupakan yang terjadi gitu. Kayak efek kekerasan seksual ini bisa benar-benar kayak tadi ada 1% yang bisa bilang sampai bunuh diri itu benar banget gitu. Jadi nggak segampang itu melupakan masa lalu. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin maksudnya Christian bahwa yuk kita harus bergerak menyongsong masa depan, kurang lebih seperti itu. Jadi encourage
kepada semangat untuk bergerak bersama-sama. Iya, betul. Bergerak bersama-sama, menciptakan supaya payung hukumnya tetap ada gitu. Tapi ya itu jangan lupain bahwa korban itu traumanya cukup dalam. Tidak bisa ya. Tidak semudah itu untuk melupakan gitu ya. Gor, betul, ayo Gor, monggo Gor. Iya ya, itu sesuatu yang karena dia ngomongnya juga rap, seperti dia nge-rapnya bagus. Kalau koneksinya mungkin aku jelas bisa dengerin bahwa flow-nya dia bagus dan apa ya, variatif. Dia bikin ini nih kalau teknisnya arahinnya bukan di akhir bar tapi dia masukin di awal bar selanjutnya tadi. Ra gitu keren. Tapi memang balik lagi waktu dia udah ngomong soal melupakan masa lalu dan mengangkat soal gimana ya, kayak ada sesuatu yang kontra dengan apa yang mau disampaikan kalau kita nggak paham atau kalau kita nggak cermatin liriknya. Tapi di luar dari situ ya kalau ngomong soal skill bagus banget. Ya, dia salah satu peserta yang suka ikutan rap battle ya, rap challenge. Oke. Ya, Mbak Prita? Ya, menambahkan. Kalau skill oke ya Mbak Opi. Cuma kalau aku ada satu catatan juga nih. Dia sebelumnya kan mention korban bisa pria ataupun perempuan. Tapi kemudian ada lirik perempuan menangis gitu ya. Perempuan yang menangis, korban perempuan yang menangis gitu. Jadi kayak kontradiksi gitu, kayak mau menunjukkan korban-korban yang memang hanya perempuan gitu. Jadi kayak kemudian catatan lain juga yang tadi lupakan masa lalu, menurutku juga jadi catatan juga sih. Oke. Tapi secara teknis sih oke. Iya, ini sahabat karakter ini juga sebagai informasi bahwa kita semua juri ya sudah mendengarkan 20 dan sudah menilai sebetulnya. Ini hanya kita menyaksikan bersama-sama dan kemudian kita kupas dari penilaian para juri. Jadi sekali lagi kita sudah menilainya dan sudah melihat berkali-kali. Jadi tadi kalau ada koneksi internet yang tidak stabil, tidak ada pengaruhnya kepada penilaian karena kita sudah menilainya sekali lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Jogja lagi nih, balik ke Jogja. Ada Ginanjar Wahyu. Monggo disaksikan. Yo, emang gila. Masih aja kejadian, pelaku pelecehan masih berkeliaran. Jaga keluarga dan teman dekat dan dalam lingkaran. Saling genggam tangan, jangan sampai ada lagi korban. Ku tulis lirik ini untuk yang sedang berjuang. Jangan pendam dan menahan, cobalah untuk ceritakan. Walau ku tahu tak mudah untuk ungkapkan, karena rasa sakitmu takkan pernah bisa dibandingkan. Hei teman, pasti berat yang kau lalui. Ku ingin kau tahu bahwa kau tak pernah sendiri. Kami bersamamu, pasti bantu untuk hadapi. Ku yakin esok hari akan lebih baik lagi. Mari sama-sama, saatnya kita lawan. Buat gerakan untuk dapatkan keadilan. Rapatkan barisan untuk saling menguatkan. Bersama tekad kita pasti takkan terkalahkan. Pulang kampung, naik kereta di gerbong 3, duduk dekat jendela, kita dukung. Udah ya? Ini kayaknya videonya emang kepotong deh Mbak. Jadi kita dukung siapa itu? Kayak question mark gitu. Kita dukung partai. Deng. Ya. Sayang sekali ya, agak terpotong ya. Iya, di bagian akhir terpotong. Betulan ya sampai di situ aja ya? Sampai di situ aja memang. Oh iya. Oke. Tapi kayaknya ada IGTV-nya deh yang lirik full gitu ya. Ya, mau dikomentar? Mbak Putri mungkin tuh Mbak Prita maksudnya. Mbak Putri tiba-tiba. Kalau aku liriknya ini kuat banget sih tentang perspektif korban gitu ya. Betul. Empati, kemudian tadi bilang pasti berat yang kau lalui tapi kau tak sendiri. Ini keren banget gitu ya. Ada juga nuansa gerak bersamanya, tapi sayangnya ada catatan juga nih, call to action-nya nggak begitu jelas ya kalau aku lihat di liriknya, kemudian juga videonya kepotong. Nah tadi Mbak Opi sampaikan di IGTV sebenarnya ada ya Mbak ya? Iya. Nah cuma yang file yang kita terima kayaknya memang yang versi tadi tuh. Iya karena memang kita memang 1 menit kan, jadi juga tantangan gimana caranya nge-pack ya. Bikin packaging 1 menit tidak lebih gitu. Itu memang persyaratannya seperti itu. Gimana ya kok? Dudem sama Mbak Prita.
Mungkin kalau delivery agak sedikit flat kali ya, tapi secara lirik menguatkan para korban, yaitu bahwa mereka tak sendiri, itu penting banget. Itu penting terus digaungkan. Gor, monggo. Iya benar. Kalau delivery sih yang sayangnya dia udah pakai alat, udah rekaman gitu. Harusnya dia punya baik waktu ataupun kesempatan untuk ngekspresiin lebih lega gitu. Karena udah pakai alat yang lebih profesional untuk rekaman. Ada beberapa teman-teman tadi yang bagus, tapi mungkin mereka cuman pakai headset aja masih bisa deliver yang oke gitu. Jadi sayang banget udah nulis lirik. Mungkin masukannya adalah sebelum di-submit pastiin ini udah the best work that you've done, yang sudah terbaik yang dilakukan. Teliti lagi sebelum disubmit, karena sayang, siapa tahu waktu kita coba lagi the next time bisa lebih bagus daripada sebelumnya, flow-nya lebih enak, penjiwaannya juga lebih terasa gitu. Itu yang sayang banget sih. Tapi kalau ngomong soal lirik oke ya. Iya, tadi Ginanjar Wahyu dari Yogyakarta. Sahabat karakter, sekarang kita balik lagi ke Jakarta nih. Ada si Ipang Hore-Hore. Nyok, kita lihat sami-sami, Nyok. Sebenarnya gue nggak bisa nge-rap, Cang. Bukan perkara juga gue pengen ikut lomba pantun rap. Tapi untuk kekerasan seksual, gue juga harus bersuara. Enak kayak kagak, terserah aja. Kekerasan seksual terjadi di mana-mana, dari anak kecil, remaja juga sampai dewasa. Malah yang lebih sedih yang udah pada berumah tangga, laki dan perempuan jadi korban, jadi pelakunya. Yuk semua kita saling aksi edukasi, kolaborasi bersama kita selamatkan generasi negeri ini. Kekerasan seksual kudu bisa diatasi, Indonesia kudu bisa kita gerak same-same. Makan sayur bayam enaknya di pagi hari, campur roti empar rasanya gurih sekali. Jangan pada diem, ayo semuanya beraksi. Kekerasan seksual kudu hilang di negeri ini. Ini gue rapper dadakan dari Betawi, kenalin gue Ipang Hore-Hore. Ayo kita gerak, jangan pada tunda lagi, gerak bersama untuk aman bersama. Ini reinkarnasi Benyamin nih. Oke, hore-hore, jangan tunde-tunde. Gimana Gor? Keren. Dia punya ciri khas unik dan menemukan identitasnya. Dia bilang saya bukan rapper, tapi kalau menurut gue dia udah nemuin identitasnya untuk jadi rapper nih, kental banget gitu di situ. Apa ya, serunya gitu, cablaknya, kocaknya dapat banget, dan jangan salah sangka loh, secara teknis dia juga nulis lirik juga bagus, nggak cuma asal karena wah yang penting gue bergaya Betawi, enggak, keren juga isiannya. Oh iya, bagus ya. Terus dia dan itu gimana Gor? Gitu terus. Itu apa ya, yang caranya dia nyampein apa ya, karakternya dia, attitude-nya dia bisa ngebawa sesuatu yang penting, isu yang penting, tapi juga dibawain dengan fun gitu. Jadi kita juga bisa dibilang apa ya, cukup tertarik karena memang dari yang dia tampilin dari depan aja sebelum dia ini kayak wah ini kayaknya seru nih, dan ternyata bener. Terserah mau suke atau enggak dibilang. Yako gimana Yako? Jadi kayak dia bisa jadi duta edukasi buat ke tempat-tempat permukiman Betawi ya. Iya. Karena cocok banget cara delivernya ya. Memang kalau target marketnya yang teman-teman apa yang asli orang Betawi ini dapet cablaknya, bener kata Igor gitu. Dan kocak gitu, tapi liriknya tepat sasaran loh. Dan dia kayaknya satu-satunya memperhatikan bahwa kekerasan itu bisa terjadi dalam rumah tangga. Iya. Oh iya. Exactly. Iya, aku juga nyatet itu Mbak Yako, benar. Betul. Iya. Jadi memang benar kekerasan itu bisa terjadi di rumah tangga gitu, antara suami dan istri dan suami gitu. Baik antara suami yang melakukan atau istri yang melakukan, itu benar banget. Bukan karena terus jadi sudah pasangan dalam rumah tangga terus nggak ada isu KDRT lagi, itu nggak begitu. Kekerasan itu bisa terjadi di konteks manapun, dan dia bisa memperhatikan itu.
Jadi salah satunya yang mention tentang itu ya Mbak Yaku? Iya, betul. Dia bisa kocak, bisa seru, tapi di saat yang sama coba perhatiin liriknya ternyata dalam juga. Pang lo oke, Pang. Oke lo jauh, gaya lo, Pang. Oke lo jauh. Ya. Lewat karakter ini bercanda ya, karena ini sudah di peserta nomor Ipang tuh tadi peserta nomor 17. Jadi masih ada 3 lagi. Lah kok gue jadi kayak Ipang 17 dia. Jadi ikut-ikutan Ipang. Ipang juga jadi ini nih. Jadi hiburan nih. Udah 17 peserta ya kita dengarkan. Sekarang sahabat karakter kita menyaksikan peserta selanjutnya nomor 18. Lucky Lelapari dari Maluku. Come on, ku tak peduli engkau siapa, kini aku yang sapa. Suaraku sepakat tak perlu tanya kenapa, karena kita Indonesia, negara demokrasi. Generasi cerdas hargai setiap hak asasi. Pejabat, masyarakat, sekolah, tempat kerja. Banyak kasus yang terjadi pada anak dan perempuan. Jaga dan ingat saudara, mulailah dari rumah. Bikesnya takar matak lebih enak dari kurma. Busana yang terbuka bukan objek pemuasawan nafsu. Hargai setiap gender, saling jaga perilaku. Saman boleh canggih pengaruh di sosial media, namun kesadaran perlu bagi kau, aku dan dia. Tingkat tutur kata jauh dan bertatap, lihai pada mata manusiawi, namun jaga alat canda dan tindakan. Salah utarakan maka sanksi pidanakan, pada hukum diserahkan. Burung merak, burung cendrawasih, beda suara, nama pun tak sama. Lewat pantu rap, aku permisi, ajak gerak bersama untuk aman bersama. Yo, peace out. Yo, monggo, siapa yang mau komen? Yako. Oke, dari aku liriknya sangat kuat ya. Dia addressing hukum pemindanaan gitu. Terus kemudian dia juga come up with, walau semua canggih, sekarang tuh zaman canggih, tetap harus ada kesadaran gitu. Karena memang benar itu kekerasan seksual itu gini, semua orang tuh yang kadang-kadang salah persepsi adalah semua orang memang benar punya hawa nafsu, tapi kan kita harus punya kesadaran untuk tidak melecehkan gitu. Yeah. Dan dia juga addressing bahwa baju terbuka itu bukan pemuas hawa nafsu. Memang ini nggak pernah masalah tentang pakaian gitu. Bahkan pada teman-teman yang berjilbab sekalipun, laki-laki gitu, anak kecil, lansia. Semua gender tuh bisa terkena kekerasan seksual gitu. Jadi dia kuat sekali sih liriknya menurut gue, dan teknik untuk rapnya juga keren. Menurut gue sih keren ya. Gitu. Iya. Gor gimana Gor? Teknik rap keren, teman-teman dari Indonesia Timur selalu mereka tuh kayak punya aja gitu cara delivery yang kuat, apalagi tipe-tipe musik hip hop yang kayak begitu keren banget. Nggak ada yang mau dibilang lagi sih. Emang keren aja, cuman mungkin kalau mau kelihatan lebih enak kayak kita menguasai apa yang kita tulis, mungkin jangan dia kan tadi ngeliat terus tuh sama ngeliat lirik, sebetulnya video nggak dihitung ya, tapi emang sayang aja gitu kelihatannya kayak lihat lagi ke bawah. Sebetulnya kalau nggak diapalin atau paling nggak siapapun yang rekam, kayak bukan dia yang rekam, suruh pegang aja sebelahnya biar nggak kelihatan. Jadi enak gitu kita ngeliatnya tuh. Nge-rap itu kadang-kadang nggak cuma karena kita ngomongnya asik, liriknya juga bagus, tapi dari ekspresi cara kita ngelihat. Nah kalau misalnya kita nge-rap bukan di panggung, tapi kita nge-rap di layar ke kamera, ya udah kamera itu adalah panggung kita. Jadi cara kita nyampainnya juga bikin orang melihat, oh dia ngomong kayak gini ya. Kita akan jauh lebih atentif kalau kita juga menatap langsung kayak sekarang nih, natap layar. Yang nonton juga akan jauh lebih atentif untuk pengen tahu dia ngomongin soal apa gitu. Mungkin dia liriknya baru ngarang kali Gor, terus kan banyak banget ya. Terus susah ngafalinnya Gor, jadinya sempet ngafalin. Kalau di depan situ kan kayak yang pegang rekam kayak bukan dia deh. Kalau emang temennya yang rekam dia bisa pegang handphone sebelahnya. Oh iya itu masukan tuh buat Lucky ya. Cuma aku mau ngasih ini juga Mbak Upi, kayaknya dia salah satu yang mention juga tentang sosial media ya, karena juga kekerasan seksual kan juga di ranah online nih. Ya, KBGO. Nah, KBGO gitu. Jadi menurutku ini jadi satu kekuatan di liriknya dia juga sih. Di samping yang tadi Mbak Yaku udah sampaikan ya, dia juga mention tentang cara berpakaian itu bukan jadi alasan loh untuk bisa menerima kekerasan seksual. Ya, itu mitos ternyata. Oke. Ya, dari Maluku kita terbang ke Jawa, tapi ini Jawa Barat ya, Cilegon. Ini ada perempuan bernama Santi Puspitasari.
Silakan kita saksikan sama-sama. Lomba pantun ngerap Nusantara, gerak bersama untuk aman bersama. Here we go. Masih adakah keadilan di negeri ini? Pelaku pelecehan masih bisa masuk TV. Pelecehan seksual tidak pandang gender. Pendidikan sejak dini biar gedenya bener. Pria dilecehkan bukan berarti dia cemen. Wanita dilecehkan padahal dia nggak ganjen. Mereka korban dan punya hak asasi. Kita lindungi jangan dicaci maki. Ikan hiu makan tomat, tidak lupa makan teri pakai saus. Kalau udah tahu infonya jangan bodoh amat. Jangan malah ngehina dan teriak iri bilang bos. Pantun tadi udah kelewat 12 sasi. Kita berpikir maju untuk hidup satu visi. Wujudkan Indonesia bebas dari kekerasan. Gerak bersama untuk aman bersama, ya kan? Gerak bersama untuk aman bersama. Peace out. Yeay, Yako, gimana Yako? Bisa. Ada yang pelaku masuk TV tuh? Iya, dia juga. Nah, kalau itu tadi juga beberapa teman-teman peserta sudah menyebutkan itu ya. Tapi yang gue suka dari lirik dia itu adalah dia addressing pendidikan itu harus sejak dari dini. Okay. Bener banget. Itu adalah salah satu solusi bahwa pendidikan itu memang bagaimana manusia harus respect, menghargai apapun gendernya itu memang harus dari dini gitu. Kan kalau kekerasan ini banyak terjadi karena pertimpangan dari power gitu. Seseorang akan overpowering akan orang lain. Nah, itu kesetaraan gender itu harus memang dari sejak dini. Namun sayang di belakang itu ada sedikit justifikasi kayak bukan ganjen tapi dilecehkan. Bukan artinya apa tadi laki-laki dilecehkan bukan cemen. Perempuan jadi maksudnya nggak ganjen tapi dilecehkan. Artinya gini, ini jadi kayak semacam double meaning gitu bahwa oh kalau ganjen boleh dilecehkan. Kan nggak seperti itu juga gitu. Aku nangkepnya sih begitu ya. Jadi baiknya memang ya tidak ada yang manusia siapapun yang patut atau deserve to be dilecehkan. Itu sih. Oke, Gor, gimana Gor? Kalau dari cara dia nulis lirik sebetulnya udah bagus, tapi sekali lagi di sini kan kita pengen lihat cara dia nyampeinnya. Jadi itu yang perlu dilatih sih, itu yang perlu dilatih. Potensi untuk jadi rapper ada, tinggal dilatih aja supaya dia lebih meyakini apa yang dia sampaikan. Karena kalau dia yakin juga orang kan kayak, oh iya bener, gue paham nih, gue dengerin. Balik lagi rapper itu nggak cuma soal kita nulis liriknya dan gayanya yang asik, tapi juga kita kelihatan yakin nggak sih dengan apa yang kita bilang, itu penting banget. Kalau kita nggak yakin gimana orang mau yakin ya nggak? Yang pendengarnya ya. Santi juga kayaknya masih malu-malu nih, kayaknya dia tuh rekamannya tuh ngumpet-ngumpet ya Santi ya. Ya nanti mudah-mudahan Santi bisa dapat masukan ya dari Igor dan Yako dan bisa jadi bisa menambah wawasan untuk mengembangkan bakatnya nge-rap. Tadi kan secara lirik menurut Igor sudah bagus, tinggal cara menyampaikannya. Keren banget sih menurutku, dengan dia berhijab dan dia berani menyampaikan itu keren banget gitu. Nah, artinya dia berani speak up gitu, menyampaikan pendapatnya dia. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang menggunakan hijab itu banyak terkena kekerasan seksual. Tuh, jadi Santi juga mungkin harus bangga bahwa sudah berani bersuara mewakili kaumnya. Gitu ya Yako ya? Ya, mewakili perempuan semuanya. Nggak usah malu-malu, harus lebih meyakinkan. Mbak Prita gimana nih Santi? Sama sih Mbak, menurutku ini keren banget. Cuma kalau aku nangkepnya agak beda dengan Mbak Yako tadi sampaikan ya. Kalau aku lihat si Shanti ini sebenarnya tadi dia mention tentang jangan victim blaming gitu ya. Jadi korban laki-laki bukan berarti cemen, korban perempuan bukan berarti ganjen gitu. Jadi bukan, jadi kayak
mau menceritakan kalau misalnya ada korban laki-laki gitu kan, sering banget dibilang lo sih cemen gitu kan, atau enggak korbannya perempuan dibilang lo sih ganjen gitu. Kalau aku sih nangkepnya tadi seperti itu ya gitu. Jadi lebih ke perspektif korban untuk nggak victim blaming gitu sih. Nah, aku juga nangkepnya takutnya itu malah jadi justifikasi, oh karena lo ganjen sih gitu. Walaupun ganjen kan ya artinya ganjen kan bisa aja genit-genit gitu, tapi nggak worth it, nggak deserve juga untuk dilecehkan. Jadi justifikasi karena kamu ganjen, karena kamu pakai baju seksi, karena kamu provokatif, ya kan? Itu jadi alasan. Karena kamu goyang-goyang, joget-joget lah. Ya kalau joget-joget ya emang seneng gitu. Oke, lanjut ya. Ini ke peserta terakhir nih, Yohanes Christian dari Mojokerto. Mari kita simak sama-sama. Yo, gerak bersama untuk aman bersama. Kita kompak jaga diri kita, karena kita berharga kawan-kawan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bukan lagi saatnya kita berdiam diri, melihat sana sini tanpa pusing ambil peduli. Cobalah lebih dalam, tengok ke dasar hati, pasti ada empati. Tergerak untuk bertindak, tingkatkan kesadaran pada isu seksual. Jangan anggap wajar hal-hal berbau pelecehan. Bukanlah yang dipandang, tetapi cara pandang yang harus ditata, isi otak dirapikan. Bukan lagi saatnya kita berdiam diri, satukan tekad hati, berani dan peduli. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, harkat martabat derajat kita semua sama. Ayo maju melangkah untuk lebih peduli, gerak bersama untuk aman bersama. Udah jadi nih. Niat itu ya, sampai video klip tuh kayaknya ya. Bikin segala. Rame-rame. Gimana, Gor? Ada cameo-nya lagi ya. Keren sih, keren dia flow-nya ya udah memang bisa nge-rap gitu. Jadi walaupun gayanya kayak batikan, kayak kantoran gitu, tapi ya memang kalau emang bisa nge-rap pasti kelihatan gitu. Tapi tetap yang dinilai di sini kan gimana caranya supaya lagu ini menarik, walaupun mungkin tanpa visual pun gimana caranya supaya lagu ini nyangkut gitu, pengen bisa dinikmati dan sebetulnya bisa lebih ditingkatin lagi, lebih ditambah lagi hal-hal yang bikin kita kayak nggak cuma karena lihat gambarnya bagus, tapi juga kayak waduh ini menarik banget untuk diikutin, baik flow-nya atau nge-rap-nya, tapi oke kok. Oke, gue sih selalu senang kalau misalnya ada yang bisa ngisi musik dengan asik. Oke, tuh kan Igor isi musik dengan asik. Oke. Berita mungkin tuh. Berita. Ini kayaknya satu-satunya konten gitu ya yang sifatnya kolaboratif gitu ya. Karena nggak cuma dia sendirian, tapi ada 3 atau berapa orang tadi yang juga ikutan gitu ya. Jadi semangat gerak bersamanya berasa gitu. Tapi emang bener sih. Setuju. Aku malah baru ngeh dari Mbak Prita barusan ngomong, benar. Setuju. Iya, tapi memang untuk liriknya gitu ya, temanya lebih ke kekerasan secara umum ya, jadinya ya kalau aku lihat gitu ya. Tapi sudah ada nih ajakan untuk orang lain, ayo peduli sama isu kekerasan gitu. Jadi udah ada call to action-nya, tapi untuk pembahasan KS-nya masih agak-agak general gitu. Dapat ya Mbak ya, kolaboratifnya benar-benar banget sih, itu aku setuju banget di situ. Jadi kalau semacam video campaign ya, mungkin dia mencoba mendelivernya seperti ini nih gitu, bahwa ya ayo kita rame-rame gerak bersama untuk aman bersama. Oke, ya sahabat karakter, tadi sudah kita saksikan 20 video pantu rap dari Sabang sampai Merauke, betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya yang sudah berpartisipasi nih, 198 peserta, kalian luar biasa, kalian hebat karena telah berani bersuara. Dan untuk 20 finalis, kita sebentar lagi nih para juri akan diskusi sebentar, kemudian kita akan mengumumkan siapakah yang masuk 10 besar. Jadi sabar ya. Ya
sahabat karakter, kita tadi sudah berdiskusi, kemudian tadi tonjok-tonjokan, ya kan, toyor-toyoran. Nggak aman dong. Nggak aman dong ya, karena masing-masing kita mau memilih yang terbaik untuk Panturep Nusantara, lomba Pantun Rap Nusantara. Setelah kita berdiskusi 4 juri, yaitu Saikoji, kemudian Yako, dan Mbak Prita, serta saya sendiri, akhirnya kami sudah berhasil memilih 10 besar Pantun Rap Nusantara, di mana 7 diantaranya adalah peserta Pantun Rap yang baik, kemudian 3 diantaranya peserta Pantun Rap terbaik, karya terbaik. Kalau begitu saya akan segera mengumumkan. Saya akan mengumumkan 2 di antara 10 besar ya. Oke, ini tidak berdasarkan ranking ya, ini adalah terbaik saja ya, yang baik. Jadi di urutan ke-10 peserta dari Pekanbaru atas nama Zaki Istiawan Putra atau Jackpot. Kemudian di urutan ke-9 peserta dari daerah ujung timur, yaitu dari Sorong, atas nama Christian G. Ranggina. Selamat. Ya, berikutnya akan diumumkan oleh Mbak Prita dari Puspeka. Silakan Mbak Prita. Terima kasih Mbak Opi. Aku akan melanjutkan ya untuk urutan ke-8. Jadi aku akan menyampaikan urutan 8 dan 7, dan sebenarnya ini semua adalah juara. Untuk urutan 8 ini masih dari ujung timur, yaitu dari Timika, Papua. Selamat kepada Jory Excel. Karena kita berkualitas dengan waras sebagai bangsa yang cerdas. Oke, masuk ke urutan 7. Ini kayaknya legend banget nih, abang yang satu ini dari Jakarta. Ngakunya sih rapper dadakan, tapi keren banget, yaitu Bang Ipang Hore Hore. Selamat Gue Pak. juga harus bersuara. Enak ya kagak, terserah aja. Ya, berikutnya akan dibacakan oleh Yako. Ya, saya meneruskan tongkat estafet dari Mbak Prita untuk mengumumkan berikutnya dari Maluku Tenggara. Drum roll please. Ada Elke. Hanya pada laki-laki. Mereka kepala tapi maaf Emang harus ada regenerasi banyak banget nih. Terus berikutnya dari Banda Naira, Yuda Pratama Buana. Berpola pikir sehat, sehati mengambil langkah tepat, cegat datangnya muslihat, lindungi dari yang terdekat. Yang Iya, Banda berikutnya Naira dan Maluku. Betul kan, Banda Naira Maluku ya? Iya. Berikutnya Maluku lagi. Wow. Ternyata banyak banget hidden gems nih dari Maluku. Langsung saja Lucky Lela Pari. Saudara, mulailah dari rumah. Bikesnya takkan matak lebih enak dari kurma. Buah tomat, buah pepaya. Selamat ya. Tadi kan ikan teri terus ya. Ikan teri loncat-loncat ya. Ya, berikutnya 3 terbaik akan diumumkan oleh Igor atau Saikoji. Silakan Gor. Yap. Oke, 3 besar urutan ketiga dari Wamena, Papua. Waduh. Ya. Christian Marendi Arung. Di luar aplikasi. Lalu kita lompat ke Gorontalo. Nomor 2 Rivaldi Kadir. Bakal laporkan hingga para pelaku ditangkap. Mari bersama kita buktikan kita manusia beradab. Dan untuk juara 1 ini bukan karena bukan karena lokasi, tapi memang nggak mau nggak bisa dipungkiri bahwa memang karyanya sangat catchy dan juga pesannya juga nyampe. Kita punya ranking pertama dari Jakarta, ada Kevin Rembar. Selamat. Iya, selamat buat 10 besar ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, dan juga buat teman-teman yang tidak masuk dalam 10 besar.
ataupun peserta lainnya yang tidak masuk dalam 20 besar, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berani menyuarakan apa yang menjadi concern kita mengenai kekerasan seksual. Jadi jangan berhenti sampai di sini, tetap bersuara, dan semoga apa yang kita lakukan ini membawa kebaikan untuk Indonesia. Ya, dari Igor gimana Gor? Ada pesan-pesan? Makan nasi pakai urap, terima kasih udah ikut panturap. Sudah. Yako, ayo Yako. Waduh. Aduh, kalau gue sih terima kasih banget buat teman-teman semua sudah membantu menyuarakan isu kekerasan seksual ini. Semoga tidak berhenti di sini. Semoga payung hukumnya akan terlaksana dalam waktu dekat. Stop lakukan victim blaming, stop lakukan klaim tubuh kami, start dukung payung hukumnya, start pulihkan hak korbannya, start untuk berani bicara, start untuk gerak bersama. Untuk aman bersama. Untuk aman bersama. Mantap, mantap. Mbak Prita, monggo Mbak Prita. Udah diborong semua sama Mbak Yako. Mbak Prita pasti bisa nemu yang yang mengademkan, karena kalau aku kan biasanya emosion gitu. Kayak mau demo gitu. Enggak sih, aku apresiasi banget ke 198 teman-teman yang udah mengirimkan karyanya. Dan ini apresiasi yang luar biasa banget untuk teman-teman semua. Menurut kami di Puspeka, 198 karya dari teman-teman semua ini adalah sebenarnya juara semua nih Mbak Opi. Jadi untuk nentuin kemarin 20 besar, kemudian jadi 10 besar, ini tuh sebenarnya kayak susah ya sekali, karena bagus banget. Dan bener tadi kata Mbak Yako, sebenarnya ini bukan akhir dari perjuangan kita ya Mbak Yako ya. Betul. Kita memberantas dan juga menuntaskan isu kekerasan seksual, tapi ini harapannya ini kayak jadi apa ya, bisa menimbulkan riak yang kemudian ada tindak lanjutnya nih gitu ya. Jadi benar banget untuk bisa menghapus kekerasan seksual ini emang harus gerak bersama. Nggak mungkin satu pihak aja nih yang bersuara tapi yang lainnya cuek-cuek aja. Jadi emang harus gerak bersama supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman bersama. Jadi itu aja sih dari kami di Puspeka. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Ekoji, Mbak Yako, Mbak Opi, dan juga teman-teman semua. Ya sahabat karakter, demikianlah acara Panturap Lomba Pantun Rap Nusantara kita kali ini dengan tema gerak bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Oke, pergi ke Bekasi beli pepaya, pulangnya naik delman sampai Kota Tua. Terima kasih yang sudah bersuara. Gerak bersama untuk aman bersama. Jali-jali lagu Jakarta, dari Cikini ke Gondang Dia. Terima kasih untuk semua peserta. Salam baik, jangan berhenti bersuara. Terima kasih semuanya, Yako, Saikoji, Mbak Prita. Semoga kita masih bisa bersinergi ya.